Selama mengenal Bapak Fajri Meka, beliau pribadi yang sederhana, tenang, mengayomi, visi misinya bagus untuk Iluni, akan banyak manfaatnya, serta pilih beliau. Terima kasih. Saya sudah mengenal Mas Fajri Meka Putra sejak sama-sama di Kabupaten Bogor. Walaupun sekarang Mas Fajri sudah di Jakarta Selatan, kita tetap bekerja sama beberapa kali. Pokoknya jangan lupa pilih Fajri Meka Putra sebagai Ketua Iluni FHUI periode selanjutnya. Pasti top. Jadi saya pertama kali berkenalan dengan Pak Fajri waktu beliau menjadi pembimbing jurnal saya. Dan yang saya sangat hargai itu karena beliau selalu aktif menanyakan kabar saya terkait jurnal, dan bahkan ketika tesis bukan sama beliau pun, beliau memberikan saran dan juga solusi terkait tesis saya biar jadi lebih baik. Jadi saya benar-benar menghargai kontribusi Pak Fajri dalam kelulusan saya pokoknya gitu. Semoga Pak Fajri menjadi Ketua Iluni FH. Semangat! Saya ketemu Pak Fajri waktu mata kuliah BHNPT sama Anper gitu. Pak Fajri itu orangnya sangat baik dan sangat berwawasan luas. Ketika ada mahasiswanya yang bertanya juga Pak Fajri dengan sabar menjawab mahasiswanya secara rinci gitu. Terus juga Pak Fajri orangnya sangat mengayomi mahasiswanya dan juga sangat aktif di Kanot, di IPAT gitu. Sangatlah aktif di organisasi. Gitu. Pokoknya Pak Fajri top. Saya mengenal Bang Fajri, kesehariannya beliau baik, ramah, dan juga aktif. Kami mendukung Bang Fajri untuk Iluni FHUI. Bang Fajri, sukses! Halo guys, kita dukung Pak Fajri. Pak Fajri orang yang baik. Beliau senang membantu orang, cocok menjadi pemimpin. Sukses pencalonannya sebagai Ketua Iluni FHUI. Mantap Pak Fajri. Mengenal lebih dekat Muhammad Fajri Meka Putra, SH, MKN. Muhammad Fajri Meka Putra adalah seorang praktisi hukum, akademisi, dan penulis buku. Sebagai seorang praktisi, beliau adalah notaris dan konsultan Good Corporate Governance, GCG. Sebagai akademisi merupakan pengajar di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UI, dan sebagai penulis buku, beliau telah menerbitkan 19 judul buku. Selama mengenal Bapak Fajri Meka, beliau pribadi yang sederhana, tenang, mengayomi, visi misinya bagus untuk Iluni, akan banyak manfaatnya, serta pilih beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada Abang, Mbak, dan teman-teman yang telah hadir. Puji syukur mari kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan nikmatnya hari ini kita dapat bertemu bersama untuk saling berbagi dan belajar. Perkenalkan, saya Aisyah Sabita Kamila, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang akan membersamai Bapak, Ibu, Abang, Mbak, dan teman-teman semua dalam sesi webinar Manage Your Mental Health for Healthy Life. Kesehatan mental dalam dunia kerja semakin menjadi perhatian, terutama di era modern di mana tekanan pekerjaan dan tuntutan produktivitas terus meningkat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental setidaknya meliputi stres dan burnout yang dikarenakan tekanan kerja untuk mencapai target yang tinggi, beban kerja berlebihan, kurangnya dukungan sosial, ketidaksamaan kerja, ketidakseimbangan kehidupan kerja, serta budaya perusahaan yang kompetitif dan menambah beban. Untuk itu, webinar ini hadir dalam menjawab problematika mental health dan meningkatkan awareness terhadap pentingnya kesehatan mental. Bersama kita sudah ada Pak Muhammad Fajri Meka Putra, SHMKN, sebagai keynote speaker yang siap berbagi ilmu, dan para pembicara kita yakni Mbak Hana Arinawati, SHMKN, dan Bapak Heru Susetyo, SHAP LLM, MSI, MAG, PhD. Assalamualaikum Pak Fajri. Bagaimana Pak kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Aisyah, Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Aisyah sudah bersedia menjadi moderator sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu teman berkenan untuk support dan hadir di acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak pula sebelumnya Pak Fajri sudah meluangkan waktu untuk berbincang pada hari ini. Sebelum berangkat lebih lanjut, mari kita mengenal Pak Fajri terlebih dahulu. Mohon izin Bapak.
Pak Muhammad Fajri Mekka Putra adalah seorang praktisi hukum, akademisi, dan seorang penulis buku. Beliau menjalani pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian mendapatkan gelar masternya pada Magister Kenotariatan FHUI pada tahun 2004 sampai 2006 silam. Beliau menempuh pendidikan sebagai kandidat S3 Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya hingga saat ini. Sebagai seorang praktisi, beliau adalah notaris dan konsultan Good Corporate Governance atau GCG. Sebagai akademisi merupakan pengajar di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UI, dan sampai saat ini beliau adalah seorang penulis buku yang telah menerbitkan setidaknya 19 judul buku. Adapun beberapa buku terbaru yang telah beliau terbitkan antara lain ada Hukum Perdata Indonesia, Perspektif Hukum Perdata di Indonesia, Kewirausahaan, Konsep dan Strategi, serta Metodologi dan Teknik Penulisan Ilmiah. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Fajri, waktu dan tempat untuk menyampaikan pemantik saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Mbak, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar mental health yang hadir pada siang hari ini di media Zoom. Jadi kalau kita berbicara mengenai mental health, jadi ini merupakan suatu problem yang memang saat ini semakin meningkat. Tidak saja menimpa orang-orang yang sudah dalam level dewasa, tetapi ternyata permasalahan kesehatan mental ini pun juga banyak ditemui oleh remaja, oleh para anak muda, kemudian yang masih dalam usia-usia yang relatif masih dalam usia yang produktif. Ini menjadi satu persoalan tersendiri, karena kalau dibiarkan masalah kesehatan mental ini akan sangat mengganggu sekali perkembangan generasi muda, perkembangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Karena dengan masalah kesehatan mental ini akan berpengaruh bagaimana cara seseorang itu berpikir, bagaimana cara seseorang itu merasa dan bertindak. Maka dari hal tersebutlah kita mencoba membuatkan satu acara ini, satu webinar ini. Kita ingin mengetahui apakah kita memiliki masalah mental atau tidak, masalah kesehatan mental atau tidak. Kalaupun ternyata kita tidak, ya itu alhamdulillah sekali. Tapi kalaupun kita mempunyai masalah kesehatan mental, bagaimana kita mengatasinya? Nah, di dalam webinar ini sudah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama ada Mbak Hana Mati, beliau adalah alumni Fakultas Hukum UI angkatan 2018 dan MKN. Beliau juga sering berbicara mengenai masalah kesehatan mental, dan kita akan coba dengarkan dari perspektif Mbak Hana seperti apa, bagaimana mengatasi masalah kesehatan mental ini. Yang kedua, kita ada Associate Professor Pak Heru Susetio, di mana beliau ini juga kita tahu sering bicara di televisi, concern mengenai masalah-masalah seperti ini. Dan tentunya kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran dari dua narasumber ini. Nah, untuk itulah Abang dan Mbak sekalian, nantinya di dalam Iluni FHUI kepengurusan 2024-2027, jika nanti saya dipercaya, masalah kesehatan mental ini menjadi salah satu concern dan program kerja utama kita juga. Bagaimana kita menyediakan layanan-layanan psikolog, ya, supaya bisa berkonsultasi, dan harapannya kita bisa menyelesaikan masalah kesehatan mental, terutama di generasi alumni muda ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga bermanfaat ilmu yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fajri atas kata pemantiknya yang tentunya semakin menambah semangat kita untuk mengatasi bersama kita Mbak Hana Arinawati AMKN, serta terlebih dahulu terkait teknis pelaksanaan acara hari ini. Masing-masing pembicara akan menit untuk penyerinya dimulai dari dan akan dilanjutkan langsung dengan sesi tanya jawab selama 30 menit pula. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi kedua dan tanya jawab kembali. Kurang lebihnya begitu. Mohon izin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara pertama kita, Mbak Hana Arinawati SHMKN. Assalamualaikum Mbak Hana, selamat datang. Waalaikumsalam, Aisyah, Pak Fajri, Pak Heru, dan teman-teman semua.
teman-teman semua, salam kenal. Senang banget bisa hadir di acara pada pagi hari ini. Gimana kabarnya Aisyah dan teman-teman? Saya alhamdulillah baik Mbak, sehat nih insya Allah untuk Alhamdulillah. mengikuti agenda sehat mental hari ini. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Baik Mbak, mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu Mbak. Mbak Hana Arinawati SHMKN merupakan seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia pula. Beliau di samping kegiatannya mengajar, beliau juga merupakan seorang influencer dari Google Indonesia. Tentunya juga aktif dalam menge-share berbagai informasi mengenai psikologi. Beliau juga merupakan seorang selebgram, influencer, model, educator, dan self-development and mental health public speaker. Beliau juga adalah seorang lulusan terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan predikat cum laude pada tahun 2022 lalu. Tidak hanya itu, beliau juga seorang mahasiswa berprestasi dari Fakultas Hukum UI bidang non-akademik sejak tahun 2020 dan merupakan finalis mahasiswa berprestasi dari bidang akademik tahun 2021. Beliau juga seorang junior konsultan dari The Asia Foundation, proyek penataan kehakiman Komisi Yudisial pada tahun 2022. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih banyak Aisyah atas pembacaan CV-nya. Baik teman-teman, aku izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Mbak? Oke, baik. Sudah, Mbak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Bapak, Ibu, aku hormati dan juga aku sayangi. Pada hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dan juga menarik karena ini berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari. Sebagai yang sudah bekerja atau bahkan yang teman-teman yang masih mahasiswa. Yaitu tentang manage your mental health for healthy life atau tips menjaga kesehatan mental. Salam kenal semuanya, Puhan Narinawati, SHMKN, selaku Self-Development and Mental Health Public Speaker. Nah, ini sedikit biodata aku, tadi juga sempat sudah disampaikan oleh moderator. Oke, sebelum kita mulai, aku punya quotes nih buat teman-teman semua, supaya semangat gitu di siang hari ini. Dalam hidup, pasti kita pernah merasakan yang namanya kegagalan, kesedihan, atau mungkin berada di titik terendah dalam hidup kita. Namun, jangan sampai kegagalan di masa lalu menjadi penentu hidup kita sekarang dan masa depan kita. Kita harus tetap semangat dan percaya diri kalau kita bisa melakukan hal-hal positif ke depannya. Karena kita sebagai manusia tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, dan saat ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, kita bisa bekerja, kita bisa kuliah, yang mana harus kita manfaatkan potensi tersebut, manfaat tersebut untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi masa lalu yang sedih-sedih, kalau kita ada galau gitu ya, pengalaman buruk di masa lalu, dilupakan saja, jadikan pembelajaran, kita harus selalu move on, karena hidup terus berjalan. Jadi, apapun masa lalu kita selalu punya kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih pada hari ini. Jadi, pada hari itu ada 4 sub pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang apa itu pengertian dari kesehatan mental. Jadi kita akan membahas nih, apa sih sebetulnya kesehatan mental itu. Jadi meskipun kita alumni Fakultas Hukum, kita juga harus aware terhadap mental health gitu. Karena ini berkaitan sama kondisi pribadi kita sendiri, gitu. Kondisi kejiwaan kita, mental kita. Jadi kalau mental kita saja tidak semangat, bagaimana kita bisa bekerja dengan antusias gitu kan. Jadi apa itu pengertian kesehatan mental? Kemudian yang kedua, kita akan membahas tips menjaga kesehatan mental. Jadi sebagai alumni FAUI, bagaimana ya tips-tipsnya agar kita tetap sehat mentalnya?
Nah, yang ketiga kita akan masuk ke dalam self-awareness, yaitu kemampuan mengenal diri sendiri. Karena kesehatan mental ini tuh ada kaitannya dengan self-awareness. Jadi, kita harus tahu dulu nih tentang diri sendiri, emosi apa yang kita rasakan, kemudian kita harus tahu juga terkait potensi diri kita seperti apa, kepribadian kita seperti apa, agar nantinya kita bisa mengelola emosi dengan lebih baik, agar kita bisa kayak apa ya, memilih-milih nih kayak pekerjaan atau kegiatan yang bisa kita ikuti gitu, agar tidak menjadi beban di dalam diri kita. Dan yang keempat adalah cara mengatasi kegagalan dan menemukan motivasi untuk terus maju. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi apa itu kesehatan mental? Jadi menurut World Health Organization, WHO, pada tahun 2020, kesehatan mental adalah suatu kesejahteraan seseorang yang mencakup kemampuan untuk mengenali diri sendiri, mengelola stres, beradaptasi dengan baik, sehingga ia bisa bekerja secara produktif dan dapat berkontribusi positif terhadap lingkungannya. Jadi kesehatan mental di sini kita harus sejahtera, sejahtera dulu kemampuan di dalam perasaan kita. Yang mana ini mencakup mengelola stres, kemudian dengan kita sehat, maka kita bisa bekerja secara lebih produktif. Karena ada ini korelasinya antara kesehatan mental dengan kualitas hidup seseorang. Jadi semakin baik kesehatan mental, maka kualitas hidupnya akan jadi semakin baik juga gitu. Dan yang kedua ada pengertian dari ahli psikologi, yaitu D.S. Wright dan A. Taylor, bahwa kesehatan mental adalah kondisi bebas dari gangguan dan penyakit kejiwaan. Jadi di sini kita merasa senang dan bebas dari perasaan cemas serta gelisah, serta mampu mengembangkan potensi diri yang baik bagi diri sendiri dan lingkungan. Jadi ketika kita mental sehat, kita juga berhubungan dengan orang lain menjadi lebih baik, kita juga menjadi lebih semangat untuk mengembangkan potensi diri kita. Nah, selanjutnya, kita kan sudah tahu nih, berarti kesehatan mental, berarti kita harus merasa sejahtera, merasa tenang, tidak merasa cemas, dan kita juga bisa mengenali diri kita lebih baik. Nah, sekarang ketika kita membahas kesehatan mental, sebetulnya bagaimana sih ciri kesehatan mental yang jadi menurut WHO sendiri ada beberapa kategori ya, kategori dari terganggunya kesehatan mental. Yang pertama itu adalah merasa sedih berkepanjangan. Jadi misalnya kita punya masalah nih di masa lalu, nah, tapi kita sedihnya berkepanjangan, bisa berhari-hari, seminggu. Nah, jadi kita mau makan juga susah, kita mau melakukan aktivitas kerja juga nggak semangat, belajar nggak semangat, jadi kehilangan minat gitu dalam diri kita. Nah, itu salah satu ciri kesehatan mental yang terganggu. Kemudian kita mudah marah dan tersinggung. Sebetulnya mudah marah dan tersinggung ini adalah akibat dari mungkin pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu. Jadi kita menjadi lebih sensitif, menjadi lebih perasa, yang mana perubahan suasana hati kita ini bisa jadi ekstrim gitu. Yang tadinya sedih, kemudian tiba-tiba senang. Atau bisa juga jadi dari senang, tiba-tiba sedih, karena misalnya ada sesuatu hal yang bikin kita marah, atau bikin kita sedih gitu. Jadi perubahan suasana hatinya ini ekstrim. Nah, yang mana ini pasti mengakibatkan sulitnya berkonsentrasi dan mengingat juga. Jadi kalau kita bekerja, kayak kita nggak konsen, nggak ingat gitu. Nah, yang mana ini juga bisa menimbulkan penarikan diri dari sosial. Jadi ketika kita kesehatan mental terganggu, kita jadi merasa males bertemu dengan orang, kita yang tadinya kita suka nih, hobinya apa, misalnya kumpul bareng teman, atau kita suka membaca buku, nah kita jadi malas gitu, kita jadi menarik diri dari sosial. Nah, yang mana hal ini kalau berkepanjangan terus akan menyebabkan gangguan mental. Gangguan mental ini ada yang namanya depresi. Ini dari segi psikologis ya, teman-teman. Nah, terus juga ada kecemasan, yaitu rasa khawatir yang berlebihan. Jadi kita mungkin karena pengalaman buruk itu kita jadi merasa cemas. Terus ada bipolar. Bipolar ini adalah berkepribadian ganda. Jadi kadang beda gitu orangnya, sifatnya di tempat ini beda. Jadi kayak
Memiliki pikiran untuk bunuh ada, diri. ada gitu. Terus ada Coba, juga bagus. ciri kesehatan mental yang terganggu adalah skizofrenia, yaitu seperti halusinasi, delusi, dan gangguan pikiran. Jadi kalau udah sampai tekanan batin kita itu tertekan banget gitu ya, mungkin masalah yang dihadapi sangat berat, itu bisa sampai ke tahap halusinasi. Jadi kita jadi tidak sadar gitu, tidak bisa berpikir secara normal. Dan yang terakhir adalah ketika sudah tidak ada, misalnya kita tidak ada harapan lagi dalam hidup gitu, kita bahkan ada yang berpikir untuk menyakiti diri sendiri dan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Nah, ini yang harus kita hindari. Karena yang tadi aku sampaikan bahwa hidup itu adalah anugerah dan kita harus mensyukuri apa yang ada di dalam hidup ini. Jangan sampai kita mengakhiri untuk bunuh diri, karena memang sejatinya kita itu selalu ada hal yang baik dalam hidup kita. Jadi tidak usah kita memikirkan yang buruk-buruknya saja. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tips menjaga kesehatan mental. Nah, jadi aku punya tips gitu ya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi juga dan berdasarkan buku-buku yang aku baca, bahwa yang pertama adalah kita harus mencintai dan menghargai diri sendiri dengan bersyukur atas hal baik yang terjadi dalam hidupmu, karena setiap orang istimewa di jalannya masing-masing. Kadang kita kalau melihat suatu kertas gitu ya, atau tisu, ini kan putih. Kadang kalau misalnya ada tinta hitam, kita itu fokus terhadap tinta hitamnya saja. Kita lupa bahwa di sekelilingnya itu masih banyak yang putih. Begitu juga di hidup kita. Kadang kita ketika ada masalah, kita lupa bahwa Allah, Tuhan, telah memberikan banyak rezeki kepada kita. Karena kita diberikan nikmat sehat, masih bisa melihat, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa belajar, kita bisa menempuh kuliah, yang mana nggak setiap orang seberuntung itu. Dan kita juga masih bisa bekerja, karena kan sekarang mencari pekerjaan pun sulit. Jadi kita harus melihat sisi baik dari kehidupan, see the bright side of life gitu. Tidak hanya hal-hal yang buruk saja, tidak hanya masalah saja yang kita perhatikan. Kemudian kita harus menanamkan mindset positif bahwa ada kekuatan besar dalam diri kita untuk mengatasi masalah tersebut. Dulu aku tuh pada saat SMA, kalau boleh sharing teman-teman, pernah dibully juga sama teman-teman, karena dulu itu aku orangnya pas SMA itu suka rajin gitu, ambis dalam belajar, dan ternyata memang nggak semua orang itu punya visi dan misi yang sama. Jadi di situ tuh aku dijauhi, kadang kurang suka lah gitu, karena aku terlalu serius belajarnya gitu kan, sedangkan mereka mungkin masih mana. Jadi aku di situ sempat ada masalah sama teman, dan aku cerita sama orang tua aku. Waktu itu sama ayah aku di rumah, aku cerita sedih karena sendirian gitu di kelas, nggak punya teman. Tapi ayah aku bilang sama aku, kamu tahu lagu Mariah Carey yang judulnya Hero? You're high afraid of what you want. Itu kejadian udah lama, udah bertahun-tahun yang lalu, tapi aku masih ingat. Karena makna lagu ini dalam. Artinya kita tidak usah takut gitu loh terhadap segala masalah. Karena sebetulnya di dalam diri kita, di dalam hati kita sendiri, itu ada hero yang hebat. Ada pahlawan. Jadi ketika kita mungkin minta tolong teman-teman, minta tolong orang untuk bantuin dong gitu kan, aku ada masalah nih. Tapi sebetulnya yang kuat itu adalah diri kita sendiri. Kita yang bisa menghadapi masalah. Orang lain mungkin bisa menguatkan, bisa mendukung. Tapi yang bergerak adalah diri kita sendiri. Jadi sebetulnya kalian teman-teman nggak usah takut, karena ada hero di dalam diri kalian masing-masing gitu. Kadang kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Nah, mulai dari sekarang kita harus percaya terhadap diri kita kalau kita bisa mengatasi masalah tersebut. Karena ada kekuatan besar di dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah cari dukungan dengan
menceritakan keluh kesah kepada orang tersayang yang akan terus support kamu, seperti keluarga atau sahabat. Jadi kita harus cari juga nih, karena ini merupakan faktor yang penting. Jadi kita harus cari teman atau kita ceritakan ke keluarga itu yang mendukung. Jadi misalnya kita ada masalah nih, ada masalah mental atau kita lagi ada beban gitu pekerjaan, jangan sampai kita mencerita kepada orang yang justru menyalahkan kita dengan kayak, wah justru kamu nih yang lemah, atau kita di judge kayak kamu yang salah. Tapi di sini kita harus cari orang yang mau mendukung kita, yang support kita. Jadi bisa merasakan apa yang kita rasakan dan juga memberikan afirmasi positif. Jadi kita memang harus mencari circle yang suportif gitu untuk mengingatkan kita juga. Karena kalau kita berada di circle yang kurang baik, pastinya akan membebani kita. Karena misalnya kita jadi dikritik atau ada hal-hal yang kita menyinggung diri kita gitu ya. Misalnya kalau sekarang body shaming kayak gitu-gitu juga termasuk bisa ke kesehatan mental juga teman-teman, karena kayak kalimat-kalimat yang cenderung negatif itu justru bisa menjatuhkan orang lain, jadi menghilangkan kepercayaan diri. Nah, makanya kita harus berada di circle yang saling mendukung dan support dalam hal yang positif. Nah, tips yang keempat adalah kita jangan menghiraukan omongan dan tindakan negatif dari orang lain. Fokus terhadap tujuan dan cita-cita yang ingin kamu raih. Karena kita, meskipun kita sudah baik, meskipun kita tidak punya masalah sama orang, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan selalu ada orang yang nggak sependapat atau nggak suka sama kita. Tapi selagi kita melakukan hal baik, jangan takut teman-teman. Ketika kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak usah takut. Kita fokus saja terhadap tujuan dan cita-cita yang ingin kita raih. Nah, kalau boleh sharing sedikit, dulu pada saat masuk fakultas hukum, aku itu sempat kayak diremehin juga, karena dulu aku itu pas SMA menjadi anak pindahan. Jadi karena yang lingkungan sekolah aku sebelumnya kurang suportif, kurang bagus lah untuk aku berada di sana, jadi kurang fokus belajarnya. Jadi aku pindah ke sekolah yang lebih baik. Tapi ternyata di sekolah yang lebih baik pun, itu masih ada aja yang kayak meremehkan, karena menganggap aku pindah dari sekolah yang kurang terkenal gitu. Nah, cuma di sana aku nggak menghiraukan mau orang lain ngomong negatif apa, aku tetap fokus aja belajar, fokus mau masuk fakultas hukum UI dulu. Dan akhirnya alhamdulillah aku dapat undangan, karena kebetulan pada saat di sekolah baru juga nilai rapotnya cukup tinggi gitu ya, jadi dapat undangan ke FAUI. Dan pada saat masuk FAUI pun, teman-teman yang SMA itu masih ada aja yang berpikiran negatif gitu. Kalau aku nggak pantas nih masuk UI karena anak pindahan, dan meragukan gitu. Tapi disitulah aku membuktikan bahwa ketika masuk UI, aku tidak hanya ingin masuk saja, tapi juga bisa berkontribusi secara positif dan bisa berkarya gitu, bisa berprestasi. Jadi omongan negatif orang lain itu tidak bisa kita lawan dengan kita emosi atau dengan kita berantem balik, ngatain orang balik, tapi dengan bukti prestasi. Jadi kita biarkan saja orang lain mau ngomong apa, yang penting kita fokus terhadap peningkatan kualitas diri kita. Yang mana ini juga untuk menjaga kesehatan mental kita, agar kita tidak terpengaruh dengan omongan orang lain. Nah, kemudian tips berikutnya, ini yang berkaitan adalah berusaha meningkatkan kualitas diri, seperti menambah pengetahuan dan keahlian. Jadi kalau dulu pas aku kuliah, itu aku ikut-ikut lomba debat, aku berusaha menaikkan nilai IPK, pokoknya aku fokus di IPK juga. Jadi aku memang untuk pengetahuan dan keahlian, karena itulah yang tidak akan mengecewakan kita gitu. Kalau kita dengerin omongan orang terus, kita tidak akan maju gitu. Kita justru akan semakin terpuruk. Jadi dengan kita menambah pengetahuan dan keahlian, tentunya juga akan meningkatkan kesehatan mental kita. Karena kalau kita bisa berkontribusi, kita bisa aktif, itu juga kita senang gitu, karena diri kita aktif. Karena kalau kita berdiam diri, kayak kurang produktif, itu juga kurang baik bagi diri kita, karena terlalu lama berdiam diri juga menjadi bosan, dan itu kita bisa pikirannya kemana-mana, kita bisa cemas, kita bisa jadi overthinking gitu. Jadi makanya kita harus terus menambah pengetahuan dan keahlian. Selanjutnya adalah beribadah, seperti sholat, berdoa, dan membaca Al-Quran untuk menenangkan hati. Jadi
dengan kita sholat itu hati kita menjadi lebih tenang. Dan di ayat-ayat Al-Quran itu juga banyak ya bahwa Allah Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Jadi ketika kita punya masalah, selalu ada Tuhan di sisi kita. Jadi kita harus membaca juga arti-artian dari Al-Quran itu karena itu bisa menenangkan jiwa kita. Dan kalian harus percaya kalau sholat tahajud itu, aku pernah sholat tahajud itu aku berdoa dan itu dikabulnya cepat banget itu. Karena memang salah satu doa yang di tengah malam itu sholat tahajud kita berdoa minta kepada Allah untuk diringankan. Kita minta kepada Tuhan gitu. Jadi dengan sholat tahajud kita juga bisa eh, apa yang ingin kita, karena memang berikutnya dengan tidur yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Jadi diusahakan teman-teman makan makanan yang bergizi gitu, jangan sampai nggak makan. Karena kalau nggak makan itu bisa membuat kita bete juga dan lebih mudah emosi. Karena kan hormon tubuh kita kan kalau lapar jadi nggak konsen gitu. Jadi jangan sampai tidak makan. Jadi makan sarapan, makan siang dan makan malam. Terus juga tidur yang cukup. Jadi usahakan jangan sampai begadang atau tidak tidur sama sekali karena itu bisa bikin kita pusing juga dan dari segi fisik pun akan menurun. Ya, kalau sebaiknya sih 6 sampai 8 jam kalau tidur. Untuk orang dewasa itu 6 sampai 8 jam. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan aktivitas yang disenangi seperti menonton dan traveling untuk mengalihkan beban pikiran. Jadi, ketika kita produktif, kalau kita produktif terus, itu kan lama-lama kita juga bisa jadi toxic productivity atau burnout gitu. Nah, jadi kita harus ada waktu juga untuk diri kita sendiri. Karena ini sebagai bentuk self love. Jadi, misalnya teman-teman suka nonton bioskop, nggak apa-apa weekend nonton bioskop sama teman, atau kalian suka di rumah gitu. Jadi memang kita itu juga harus membatasi diri untuk misalnya kita kurang suka nih ikut kegiatan A. Nah, kita tuh nggak bisa memaksakan diri. Jadi, kalian juga jangan takut untuk mengatakan tidak atau menolak ajakan karena nggak enak. Karena kita juga punya waktu untuk sendiri gitu. Jadi, memang pilihlah kegiatan yang betul-betul sesuai dengan minat dan bakat teman-teman semua gitu. Pekerjaan pun misalnya ada proyek lain, pilihlah proyek yang memang kalian yakini bahwa kalian bisa mengerjakannya. Jadi jangan dipaksakan. Nah, ini termasuk menjaga kesehatan mental juga. Karena salah satunya itu kesehatan mental itu bisa terganggu ketika banyaknya beban pekerjaan yang tidak bisa kita handle. Jadi selain kita juga refreshing, kita juga harus batasi diri dengan memilih pilihan pekerjaan atau pilihan proyek yang betul-betul sesuai dengan keinginan kita dan kita sanggup mengerjakannya. Oke, suaraku masih terdengar jelas kan, Masih teman-teman? Mbak, terdengar jelas. Oke, baik. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita bahas tentang peran kelompok sosial atau dukungan orang terdekat. Jadi sangat penting ya dukungan-dukungan orang terdekat ini dalam menjaga kesehatan mental. Jadi buat teman-teman jangan apa ya takut gitu untuk bercerita, mengungkapkan perasaan kalian gitu ya ke orang-orang terdekat dalam hidup kalian karena ini termasuk ke dalam bagaimana kita menjaga kesehatan mental. Nah, jadi siapa saja orang terdekat itu ada keluarga atau orang tua yang mana mereka akan memberikan dukungan emosional agar tenang dan juga memotivasi untuk tetap kuat. Yang mana keluarga itu tidak akan mengecewakan kita menurut aku karena mereka itu jaga rahasia kita. Karena mereka adalah lingkungan yang pertama kali kita hidup di dunia ini. Makanya aku kalau ada masalah selalu cerita ke orang tua, ke mama, ke papa, atau bisa juga yang kedua adalah sahabat gitu. Sahabat yang betul-betul sahabat yang ada di saat suka maupun duka. Jadi jangan kayak hanya teman-teman yang istilahnya belum bisa kalian percaya gitu.
Mohon maaf Mbak, tadi agak terkendang, jadi mungkin boleh diulang untuk share screen-nya Mbak. Halo, teman-teman. Oh ya boleh, maaf maaf ya. Tadi oke. Berarti ini ada pentingnya dukungan orang terdekat. Jadi keluarga itu adalah orang pertama yang akan mensupport kita. Karena mereka itu adalah lingkungan pertama kali kita lahir. Jadi kita jangan takut untuk bercerita kepada orang tua, bercerita kepada istri, kepada suami. Jadi kalau misalnya kalian mau bercerita pun harus kepada orang-orang yang betul kalian percaya. Misalnya juga dengan sahabat, yang mana sahabat di sini harus sahabat yang kayak ada di saat kalian suka maupun duka. Jadi bukan hanya datang kalau ada maunya aja gitu. Karena memang rahasia ini memang harus kita jaga. Dan sahabat di sini fungsinya adalah untuk mendukung, membela, dan memberikan solusi terhadap masalah yang kita alami. Dan yang ketiga adalah profesional kesehatan mental atau psikolog. Tadi Bang Fajri sempat jelaskan bahwa beliau akan menyediakan layanan untuk konsultasi dengan psikolog. Nah, teman-teman nggak usah takut, psikolog itu bukan berarti kita dianggap gangguan jiwa atau kesehatan mental kayak suatu hal yang, wah kayaknya berarti ada yang bermasalah dengan diri kita. Enggak, teman-teman. Kesehatan mental itu adalah suatu hal yang penting. Mental health is matters. Gitu. Jadi siapapun pasti pernah merasa cemas, tidak hanya yang punya gangguan jiwa, tapi kita yang mau berkonsultasi, mau mencari solusi, itu bisa banget disampaikan juga ke psikolog. Nah, di psikolog ini kita dapat menganalisis penyebab dan memberikan solusi terhadap permasalahan kesehatan mental. Kalau di psikolog itu ada metode psikoterapi atau konseling, kemudian terapi interpersonal, dan pelatihan, terus juga hipnoterapi. Jadi kalau pelatihan tuh biasanya nanti dijadwal biasanya nih kita ada masalah mental apa, nanti kita sampai berapa minggu, misalnya berapa minggu sekali, nah itu ada pelatihannya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Nah, berikutnya adalah self-awareness. Jadi self-awareness di sini adalah apa itu, Kak? Self-awareness itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri secara lebih dalam. Ini mencakup pemahaman tentang perasaan dan emosi, pikiran dan nilai, kekuatan dan kelemahan, serta perilaku. Jadi bagaimana kita bisa mengenali diri kita secara lebih mendalam. Nah, bagaimana sih strategi untuk meningkatkan self-awareness? Yang pertama adalah jurnal atau refleksi diri. Kita bisa lihat jurnal, kita menulis apa yang kita rasakan hari ini, atau memang ada target-target yang ingin kita capai. Nah, itu kita bisa direfleksikan diri dalam sebuah jurnal atau melalui HP gitu, agar kita selalu ingat nih tujuan kita. Kemudian sekarang juga banyak tes kepribadian atau mental health test. Kemarin aku mental health test. Jadi aku cek kondisi kesehatan mental aku sekarang tuh bagaimana sih, baik atau enggak, terus perlu konsultasi apa enggak ke psikolog. Nah, itu ada tesnya. Dan juga tes kepribadian kayak MBTI, kayak bisa introvert, extrovert. Jadi kita bisa tahu kalau introvert berarti kita waktu sendiri nih untuk healing, kita butuh waktu sendiri untuk recharge energi. Nah, jadi itu dia fungsi dari self-awareness, agar kita tahu kebutuhan terhadap diri kita sendiri. Terus juga ada meditasi atau mindfulness, yakni melatih fokus pada momen saat ini tanpa menghakimi, agar pikiran dan tubuh menjadi lebih rileks. Kayak yoga, jadi kita tuh fokus terhadap saat ini, mengalihkan pikiran-pikiran negatif. Dan yang keempat adalah feedback dari orang lain. Nah, ini perlu juga agar kita tahu nih apa saja itu kain kesehatan mental kita tuh bagaimana. Jadi bisa juga feedback dari orang lain. Nah, selanjutnya adalah kemampuan mengelola emosi. Jadi kesehatan mental ini berkaitan dengan mengelola emosi. Bagaimana sih supaya kita mengontrol emosi agar kita tidak cepat emosian? Yang pertama, kita harus menanamkan mindset adanya konsekuensi dari setiap emosi yang kita keluarkan. Jadi, kita misalnya lagi emosi, kita harus ingat kalau kita emosi, berarti hubungan kita dengan teman jadi tidak baik. Jadi, ada tindakan pencegahan. Dan kita juga bisa memberikan afirmasi positif seperti tenang, ini hanya sementara, atau kamu orang yang kuat, pasti kamu bisa mengatasinya. Jadi selain kekuatan dari luar, kita juga ada dukungan dari dalam. Terus teman-teman bisa coba teknik pernafasan, jadi dengan menarik nafas dalam-dalam, kemudian dihembuskan melalui mulut. Jadi dengan pernafasan ini akan membuat rileks juga. Nah, kemudian bisa juga dengan olahraga dan aktivitas fisik, karena ini melepaskan hormon endorfin yang membuat kita
merasa senang. Dan jangan lupa makan makanan bergizi dan juga terhubung dengan alam. Jadi itu dia tips untuk mengelola emosi. Nah, masuk ke topik kita yang terakhir, tapi Mohon ini juga izin, Mbak. sangat penting, yaitu Mungkin cara waktunya mengatasi sudah habis, kegagalan. jadi mungkin boleh 1 atau 2 menit lagi ya, Mbak. Oke, baik. Sebentar lagi ya. Oke. Jadi, cara mengatasi kegagalan. Yang pertama adalah kita harus jadikan kegagalan kesuksesan yang sedang menanti. Jadi, kegagalan itu bukan sebagai tembok penghalang, tapi batu loncatan untuk kita melompat lebih tinggi. Dan percayalah, semua pengalaman yang terjadi dalam hidup ini membuat kita menjadi orang yang lebih kuat dan akan berguna di masa yang akan datang. Jadi dengan adanya kegagalan justru menjadikan kita menjadi orang yang kuat dan menjadi orang yang dewasa. Jadi kita belajar nih apa saja kelebihan kita, kekurangan kita untuk rencana yang lebih baik. Nah, jadi ini ilustrasinya. Jadi pengalaman pahit dalam hidup aku itu justru menjadi kekuatan untuk bisa bangkit dan berkarya. Kayak di film The Karate Kid, hidup akan selalu menjatuhkan kita, tapi but we can choose whether or not to get back up. Dan even stars need darkness to shine. Jadi bintang pun bersinar, dia membutuhkan kegelapan. Begitu juga dengan kita. Dengan adanya masalah, justru menjadikan kita orang yang lebih kuat dan menjadikan kita sebagai bekal untuk berkembang menjadi lebih baik. Jadi ketika bertanya tentang sukses, menurut aku sukses bukan hanya tentang materi, tapi yaitu bahagia, bertumbuh, dan berguna. Jadi ketika kita memiliki banyak uang, tapi kita tidak berbahagia, kita tidak mensyukuri dan menikmati segala takdir dan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, justru ya kita akan merasa tidak happy, akan selalu gelisah terus. Dan juga bertumbuh, yaitu keep growing, keep exploring dengan mencoba hal-hal baru, dan juga berguna, yaitu kita bisa bermanfaat dan memberikan hal sekecil apapun kepada orang di sekitar kita. Bahkan dengan kita tersenyum, dengan kita ramah, itu merupakan menurut aku sebagai amal kita, karena kan senyum itu merupakan ibadah. Jadi sebagai sekecil apapun kita harus bisa berguna bagi lingkungan kita. Jadi kesimpulannya adalah menurut Mulyono, teori pengaruh kesehatan mental ini mendukung peningkatan kualitas hidup. Jadi buat teman-teman para alumni, diharapkan setelah mengikuti webinar ini bisa tahu tips-tipsnya menjaga kesehatan mental dan agar kualitas hidup juga akan semakin meningkat. Nah, closing statement dari aku, jangan pantang menyerah. Setiap orang punya kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik, serta bersyukur akan jati diri kita, kelebihan, serta kekurangan kita. Jadilah versi terbaik menurut diri kita sendiri. Be kind, work hard, and stay positive. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kita bisa diskusi di sesi tanya-jawab. Aku kembalikan kepada Aisyah. Terima kasih banyak, Mbak Hana. Tadi sangat banyak ya key points yang bisa kita ambil dari materi yang telah Mbak Hana sampaikan. Salah satunya mungkin yang paling kena di aku, jangan terlalu terpaku dengan tinta hitam yang ada dalam diri, fokus pada nilai-nilai baik yang ada, karena di dalam diri kita ada pahlawan yang bisa dan memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang menghadang. Mohon izin Mbak Hana untuk sesi tanya jawabnya izin digeser untuk diakhirkan karena kita akan beralih ke sesi pembicara kedua terlebih dahulu. Selanjutnya sesi tanya jawab akan dilaksanakan pada akhir waktu. Terima kasih banyak Mbak Hana. Kepada teman-teman peserta, para hadirin yang sudah tidak sabar untuk memiliki pertanyaan, silakan di-save dulu pertanyaannya. Kita siapkan untuk sesi tanya jawab di akhir nanti. Terima kasih banyak Mbak Hana. Selanjutnya kita panggil kepada Bapak Heru. Silakan lebih dahulu kepada pembicara kedua kita adalah Heru MSI, MAG, PhD, pengajar viktimologi, memiliki banyak pengalaman dalam melakukan penelitian yang menjadi minat utama beliau, yakni hukum dan kesejahteraan sosial, viktimologi dan kriminologi, international human rights law, serta hak asasi manusia. Kiprah Bapak Heru Susetyo dalam perjalanan karir akademik telah mendapat pengakuan dari berbagai lembaga pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya adalah sebagai penguji tamu dari program doktor di University of Port Hare, South Africa, hingga Universitas of Madras
di India. Beliau juga merupakan penerima berbagai penghargaan, di antaranya Asian Public Intellectual API dari Nippon Foundation Research Fellowship, Republic of Indonesia Honorary Medal by the President of Indonesia pada tahun 2006 for the humanitarian intervention and community service carried out in Aceh, Indonesia in the aftermath of earthquake and tsunami 2004-2005. Sangat keren sekali ya teman-teman, tidak sabar kita untuk segera mendengarkan materi dari beliau. Mangga Pak Heru, waktu dan tempat. Kepada Mbak Aisyah, juga makasih kepada teman-teman yang mengundang saya di acara ini, kepada Bang Fajri, dan juga Mbak Ririn dan teman-teman, dan juga secara sebelumnya Mbak Hana Arina. Ini mungkin saya mewakili Gen X ya. Ini Gen Z semua, itu Gen Y. Saya versi Gen X, versi bapak-bapak, versi cuy. Saya sudah punya 4 anak dan 4 cucu. Yang karena saya sudah kemudian 28 tahun jadi. Oh ya, juga ada itu teman-teman yang lain yang saya belum kenal, salam kenal, sehat-sehat semuanya. Dan yang penting semua harus bahagia dan sehat mentalnya, karena temanya sekarang sehat mental ya. Supaya kita stay healthy. Eh, itu sehat. Bisa kelihatan, maaf. Bisa lihat ya. Oke. Kita nggak akan lama-lama supaya kita bisa ngobrol panjang. Karena materinya kepanjangan, saya singkat-singkat mana yang perlu saya sampaikan. Kalau nggak, saya bypass. Jadi mungkin sebagian sudah terwakil oleh Mbak Hana tadi apa yang ingin saya sampaikan. Jadi saya mengambil segmen yang belum disampaikan saja. Judul menjaga diri dari kena mental. Karena sejauh pengamatan dan pengalaman setiap penelitian saya selaku praktisi, saya dosen sekaligus praktisi dan pengamat peneliti bidang etimologi dan bidang kriminologi, bisa concern dengan kejahatan dan concern dengan korban-korban kejahatan. Ini mungkin yang data yang saya dapatkan dari penelusuran data sekunder adalah 1 dari 4 orang dewasa di dunia mental. Jadi bukan hal yang aneh sekali gitu ya. Kita jangan merasa, aduh kenapa sih gue kok begini banget, ya enggak, kita nggak sendirian ya. Hampir semua orang punya masalah, dan hampir semua orang punya masalah mental, walaupun ada yang sifatnya kronis, ada yang sifatnya biasa, ada yang punya supporting system sehingga dapat backup dari lingkungan sosialnya, tapi juga ada yang mungkin nggak cukup punya supporting sehingga dia mengambil cara-cara yang mungkin agak-agak fatal, nauzubillah. Ada lebih dari 200 jenis gangguan mental. Tadi disampaikan Mbak Hana juga, termasuk depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, PTSD alias post traumatic stress disorder, pasca trauma, yang bisa muncul karena kejahatan, karena korban bencana alam, karena korban kecelakaan dan lain-lain. Masing-masing memiliki gejala dan tingkat keparahan yang berbeda. Gejala pun dapat mencakup perubahan suasana hati. Jadi penting punya sikap yang selalu stay positif tadi. Tadi disebutkan oleh Mbak Hana, to be the best version of you, versi terbaik dari kita, karena setiap orang punya apa ya, zona waktu sendiri-sendiri, ada tahunnya. Karena zona waktu, kadang-kadang kita nggak merasa happy karena kita membandingkan kita sama orang lain. Jadi kita orang lain ya kemudian kita merasa kita tertinggal, kita nggak berkembang. Kok orang lain bisa, gua enggak. Kok orang lain sukses, gua enggak. Padahal mungkin dia terlalu melihat orang lain, sementara dia tidak memfokuskan pada apa yang dia miliki, tapi dia fokus pada apa yang orang miliki. Ini kadang-kadang membuat dia nggak pernah merasa nyaman, sehingga padahal setiap orang punya the best versionnya tadi, versi terbaik dari dirinya yang mungkin beda sama orang lain. Kemudian sulit berkonsentrasi, perasaan cemas atau putus asa,
Beberapa orang nggak mungkin juga mengalami gejala fisik seperti sakit kepala atau nyeri dan sebagainya. Banyak kasus yang terkait dengan masalah mental seperti kasus bunuh diri, entah di Banyuwangi, entah di Pekalongan, ada anak SD, ada anak SMP, ada di Tebet, ada dan sebagainya. Ada yang belum sampai level bunuh diri, level depresi yang akut, skizofrenia, psikopat, kemudian bipolar dan segala macam. Saya bukan orang psikologi dari psikologi, cuma jadi saya sangat menyerap tuh justru dari anak saya yang sedang kuliah psikologi dan juga dari penelitian selama ini. Data dan fakta menurut Pusat Informasi Kriminal Polri di Mabes Polri, sepanjang 2023 terdapat 1.226 peristiwa bunuh diri. Ini yang ketahuan ya, karena sebagian besar nggak ketahuan. Karena ini dianggap menganggap sebagai aib sehingga nggak disampaikan ke polisi. Dan apalagi kalau belum terjadi atau baru sudah rencana atau bunuh dirinya gagal atau nggak berujung dengan kematian yang tidak sampai ke meja kepolisian fenomena gunung besar yang nggak ketahuan ketimbang yang kelihatan. Dan ini agak menakutkan sih teman-teman ya. The WHO menyatakan bahwa World Health Organization bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga remaja. Yang dimaksud remaja adalah mereka yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun. Banyak versi ya. Ada adult, ada teenager, ada young adult, itu beda-beda. Bahkan yang mengatakan sampai umur 60 tahun pun disebut remaja pemuda, atau ada versi yang lain lagi. Saya pun masuk kategori itu kalau pakai versi WHO. Penelitian BRIN, Badan Riset Indonesia Nasional, menunjukkan dalam kurun 2012 sampai 2023 ada 2.112 kasus bunuh diri. Ini yang tercatat ya, karena banyak yang nggak tercatat, di mana hampir setengahnya 46,63% dilakukan oleh remaja. Survei INA-MHS tahun 2020 menemukan 1,4% remaja memiliki ide untuk bunuh diri. Lalu 0,5% punya rencana buat bundir. 0,2% mencoba bundir. Kemudian temuan lain adalah 1 dari 3 remaja punya masalah kesehatan mental. 1 dari 20 remaja punya gangguan mental. Ketika anxiety ataupun kecemasan berlebihan menjadi gangguan mental yang umum terjadi. Juga survei kesehatan dari Indonesia menyatakan bahwa prevalensi alias angka yang potensial terkait dengan depresi Indonesia sebesar 1,4%. Artinya ada sekitar 1 dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengalami depresi. Dan 87,3% penderita depresi di Indonesia tidak berobat karena mungkin malu atau nggak tahu harus menghubungi siapa atau nggak ada akses, nggak ada supporting system. Oke, ya udahlah, semua bisa sembuh sendiri. Maka penting teman-teman sekalian, kakak adik, abang adik, abang adik, kakak kalian, bapak ibu sekalian, penting punya dukungan ya, sistem dukungan sosial ataupun supporting sistem social support. Karena kalau kita punya jaringan sosial, dukungan sosial yang kuat dapat membantu individu mengatasi masalah mental. Berbicara dengan teman atau peran profesional, kesehatan mental sangat disarankan untuk mendapatkan perspektif dan bantuan yang diperlukan. Karena jangan malah ngomong sama orang yang malah membuat jadi semakin bingung ya dengan depresi. Kalau ketemu dengan orang yang mungkin toksik, punya hubungan yang toksik, anak sekarang bilang red flag. Red flag artinya malah harusnya mendapatkan support, malah dia semakin mengutuk dirinya. Waduh, benar nih, berarti memang orang yang salah, orang yang kalah, orang yang gagal, ya udah sekalian dia bundir aja. Nah, karena mungkin salah bicara dengan orang yang tidak suportif terhadap masalah yang dialami. Jadi ada masalah-masalah yang muncul belakangan di sekitar kita, mungkin di kalangan Gen Z ada bahasa-bahasa yang mungkin buat saya yang Gen X nggak familiar, tapi lama-kelamaan kenal karena banyak yang menyampaikannya, entah istilah kena mental, discourage nih, membuat kita nggak kehilangan semangat, atau istilahnya kemudian overthinking, flexing, insecure, bipolar, resilience, ketahanan, burnout, mindfulness, empati, red flag, green flag, segala macam. Itu bahasa-bahasa yang muncul di Gen X, Gen Z,
Kemudian YOLO, you only live once. FOMO, gaslighting lah, healing, self reward, coping mechanism, boundaries, fear mongering, toxic, self care, triggers dan sebagainya. Ini bahasa-bahasa terkait dengan mental dan juga bagaimana ya coping atau dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Ada coping mechanism. Ada artikel menarik di saya temu dulu lah. Di kalangan Gen Z ada penelitian dari para employer ya, para pemberi kerja, ada majikan, ada bos, perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan nasional, ada 11 alasan, 10 alasan untuk memecat pekerja dari Gen Z. Pertama adalah mungkin kurang motivasi dan inisiatif dalam bekerja, kurang profesional, kurang kemampuan organisasi, kurang kemampuan komunikasi, kurang bisa menanggapi feedback ataupun masukan dari atasan. Ada mungkin dikasih feedback malah ngelawan. Jangan kayak gitu dong menyampaikannya. Saya nggak happy, marah, bikin status, akhirnya besoknya resign. Dikasih ditegur sedikit resign. Masukan agak baper atau marah, bahkan marah gitu ya. Marah, ngegas, besoknya resign. Pengalaman kerja yang relevan, kurang dalam memecahkan masalah, kemampuan teknisnya tidak efisien, tidak bisa berbaur dengan budaya perusahaan dan apalagi perusahaan itu kan berbeda-beda ya teman-teman sekalian. Ada yang apa namanya? Ada di situ ada generasi baby boomers-nya, ada yang lahir tahun 50-an, tahun 40-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, ada yang Gen X, ada Gen Y, ada Gen Z, ada milenial, masing-masing punya style yang berbeda. Ada generasi digital total, ada generasi analog total. Ada yang sangat gaptek dengan teknologi, ada yang sangat teknologi minded, teknologi oriented. Maka harus bisa mencari harmoni supaya bisa apa namanya, bisa ya mingle lah dengan orang berbagai datang di berbagai macam background. Yang kesulitan bekerja dalam tim, sebenarnya kerja sendiri nggak bisa berkolaborasi. Jadi selain intelektual, kita penting yang punya namanya soft skill dan juga life skill ya. Mungkin ilmu-ilmu yang tidak kita pelajari di kampus, ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan, ilmu bergaul, ilmu komunikasi, ilmu memimpin, seni kolaborasi, seni komunikasi, seni termasuk kepandaian mengendara mobil, motor dan sebagainya, menggunakan jempol dengan arif, ngomong dengan arif itu pun juga perlu ilmu ya dan perlu pengalaman yang tidak diajarkan di fakultas hukum ya. Cuma kita belajar di organisasi ataupun di lapangan. 11 cara mengatasi tadi supaya tidak mudah dipecat atau supaya nyaman dengan pekerjaan kita. Tunjukkan inisiatif. Kemudian stay positif. Tunjukkan etika adaptasi dan orang yang berbeda-beda dengan gaya lembaga yang berbeda-beda. Mau menerima saran dan mudah baperan, mudah dia kemampuan teknis yang kuat, kemampuan interpersonal yang baik, nah ini ilmu yang tadi diajarkan di kampus, kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi, kemampuan mediasi, kemampuan apa namanya berkolaborasi menjadi penting. Punya pengalaman magang dan kerja ini juga sangat penting. Menggunakan media sosial dengan jangan hidup kita itu didominasi oleh sosmed pagi, siang, malam, 24 jam sehari, yang 12 jam habis buat baca WA, baca Line, baca Instagram, baca TikTok, lihat x.com, akhirnya kita jadi FOMO. Kok dia bisa ya? Kok gua enggak ya? Kok dia hebat ya? Kok gua enggak ya? Kok dia sukses? Kok gua belum ya? Jadi waktu kita habis buat mikirin orang gitu. Kita jarang mikirin diri kita sendiri, kita nggak fokus dengan apa yang kita miliki, kita malah fokus dengan apa yang orang miliki. Ini yang membuat kita jadi merasa kekurangan terus. Kemudian hindari perbincangan politik. Politik penting, cuma ada waktunya, ada tempatnya. Saya pengalaman punya grup WhatsApp sejak bertahun-tahun lalu. Ada kelompok WhatsApp yang selamat, ada yang pecah dan ada yang bubar gara-gara orang biasa datang dengan isu politik. Karena kalau bicara politik biasanya orang bisa beda pilihan ya. Pilihan presiden beda, pilihan anggota dewan beda, pilihan itu bisa akhirnya politik penting, namun carilah waktu yang tepat. Waktu, tempat, teman, cara, dan media yang sesuai.
Jangan di semua tempat sama ngomong politik terus. Gak semua orang nyaman kalau wilayah politik. Tadi sudah dibacakan oleh Mbak Hana, saya lewat tentang kesehatan mental. Ini juga sudah. Juga masa sehat, teman-teman saya sehat nggak cuma sehat jasmani ya, juga sehat rohani penting, sehat pikiran, sehat ekonomi ini juga penting ya. Karena kalau orang mental sehat, ekonominya enggak, dia bisa selama kelamaan jadi rungsing juga, istilah terungkat juga ya. Sekarang misalnya sekarang tanggal 25, biasanya kalau buat swasta ini payday. Wah, hari dapat hari gajian, payday ini, wah, tanggal 25 gaji apa orang mulai ketawa-ketawa mentalnya sehat karena baru gajian. Tapi seminggu kemudian, 2 minggu kemudian baru mulai 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 bingung, udah mulai berkurang nih. Aduh mulai apa kebutuhan banyak, utang banyak, tapi gaji udah terbatas. Jadi artinya penting sehat secara ekonomi juga penting ya. Karena ekonomi sehat juga menunjang kesehatan mental, jasmani, rohani, pikiran, ekonomi, sosial. Kalau misalnya orang nggak sekedar butuh gaji atau butuh fisik sehat, tapi juga butuh punya punya teman, butuh alat atau lingkungan buat berekspresi, untuk tempat-tempat untuk curcol, teman-teman yang mendukung itu, makanya apa itu masuk ya apa namanya cinta ya. Orang perlu cinta ya. Entah cinta pada pekerjaannya, cinta pada orang tua, cinta pada hobinya, cinta pada komunitas dan sebagainya. Jadi hal yang sangat wajar sekali. Ini saya bypass. Jadi kesehatan mental itu nggak sekedar mental sehat, tapi juga ada unsur keserasian, ada fungsi kejiwaan, ada penyesuaian diri, ada manusia diri di lingkungannya, dia bisa menyesuaikan antara tempat dia, di mana dia tinggal, apa yang dia kontribusikan, dan lingkungan yang suportif, serta iman dan takwa. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Hana tadi tentang pentingnya iman dan takwa ya. Agama apapun ya. Mungkin kalau saya Muslim, maka saya mungkin membuat saya survive dari masalah mental dengan antara lain dengan yang mendekatkan diri pada pencipta kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Allah dengan cara apapun, entah zikir, tadi tahajud, zikir, baca Quran, puasa, itu cara-cara untuk menjaga kesehatan mental ya. Atau berteman dengan orang-orang yang suportif, yang mendukung, yang menyehatkan mental penting ya, bukan orang yang toksik, bukan yang red flag tapi yang green flag. Iman takwa penting banget supaya mendukung mental kita. Kemudian juga bahagia dunia dan akhirat juga penting ya. Kadang-kadang kita nggak cukup bahagia, kita cuma bahagianya pura-pura, atau kita perlu kebahagiaan yang hakiki ya. Karena hidup itu kan ya nggak lama, kita nggak tahu kapan kita selesai di muka bumi. Jadi jangan sampai hidup apa namanya kita nggak pernah happy di dunia. Dan kan bahagia itu sederhana kan? Bahagia sederhana teman-teman ya. Kadang-kadang kita nggak harus pergi ke kemana, ke Amerika atau ke Eropa buat bahagia. Mungkin bahagia kadang ada di rumah sih. Ada di rumah ketika mungkin kebahagiaan saya ketika saya bisa sholat bareng dengan anak saya, cucu saya, mertua dengan mertua ya tinggal satu mertua. Atau dengan orang ibu orang tua tinggal satu, mertua tinggal satu. Kemudian bisa ibadah bareng, itu buat saya kebahagiaan. Jadi bahagia itu sederhana ya. Ada yang mungkin mendapatkan harus berangkat ke Perancis dulu, ke Spanyol dulu, ada yang cukup di rumah. Karena jadi bahagia sederhana, nggak harus mewah-mewah kadang-kadang, tergantung masing-masing. Fungsi jiwa itu bisa fungsi pikiran, perasaan, sikap, lalu sikap jiwa, pandangan, dan juga keyakinan hidup. Penyakit jiwa ini juga macam-macam, nggak saya bacakan ya karena penjelasannya panjang ini. Ada yang karena kelainan mental disebabkan oleh gangguan fungsional, ada schizophrenia, paranoia, manic depressive, involution, melankolia. Ada yang dikelompokkan dengan pertanda bukti organik seperti senile dementia, psikosis dengan cerebral arteriosclerosis, kemudian general crisis, alcoholic psychosis dan sebagainya. Ada enggak saya bypass gangguan jiwa. Bisa karena banyak faktor, yaitu faktor biologi yang menyebabkan meliputi otak, sistem endokrin, genetik, sensori, dan faktor ibu selama masa kehamilan. Faktor psikologis yang meliputi pengalaman awal, proses pembelajaran dan kebutuhan dalam hidup, faktor sosial budaya, dan sebagainya. Karena mungkin nggak bisa cope with, nggak bisa deal dengan lingkungannya, kayak misalnya kita korban bullying, karena tadi anak baru, di lingkungan yang baru, atau kita etnis minoritas, atau kita punya kekhasan yang orang nggak punya,
atau mungkin penyandang disabilitas itu semua perlu survive, bisa nggak mudah untuk bisa survive di lingkungan, tapi ketika lingkungannya tidak mendukung. Gangguan jiwa banyak, cuma mungkin ada 5 yang mengemuka: depresi, gangguan bipolar, schizofrenia, demensia, kemudian gangguan tumbuh kembang ya. Ada neurosis, ada psikosis, ini saya bypass juga. Ciri mental sehat seperti apa? Menurut Samsu Yusuf, dia bisa mengaktualisasikan dirinya, dia punya sikap batin ya, atau attitude yang positif yang terhadap dirinya sendiri, atau punya, mungkin sekarang bahasa vibes, vibes-nya baik buat dirinya ataupun buat orang lain. Mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri, mampu berotonom, artinya dia itu mandiri ya, dia nggak mudah terpengaruh, tapi dia punya sikap, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada, punya persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. 9 indikasi mental sehat menurut Muhammad Mahmud: mapan, tenang, dan rileks. Mapan, tenang, rileks. Kedua, mengenal potensi, keterampilan, dan kedudukannya, menerima keberadaan dirinya dan keberadaan orang lain, ada kemampuan untuk memelihara atau menjaga diri atau self-control, mampu untuk memikul tanggung jawab, baik tanggung jawab keluarga maupun agama, dilanjutkan dengan kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat, juga kemampuan untuk membentuk hubungan sosial yang baik, juga punya keinginan yang realistik sehingga dapat diraih secara baik, ada rasa kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan dalam mensikapi atau menerima nikmat yang diperoleh. Ini yang mungkin pernah saya angkat berkali-kali. Kadang-kadang kita rungkat tuh bahasa Jawa, tuh bahasa Indonesia mungkin rusuh, tuh riweh, cuma atau confusing ataupun apalah, bangkrut. Karena kita terlalu kita berfokus pada apa yang tidak kita miliki dan bukan pada apa yang kita miliki. Kita senang orang lain susah, dan kita susah lihat orang lain senang. Ini saya pernah dengar khotib membacakan khotbahnya sekitar 6 bulan lalu di satu masjid di Jakarta Barat. Dia mengatakan hidup kita itu jadi rungkat karena kita fokus pada apa yang tidak kita miliki dan bukan pada apa yang kita miliki. Akhirnya FOMO terus. Kita senang melihat orang lain susah dan kita susah lihat orang lain senang. Bawaannya iri, dengki, cemburu, dan sebagainya. Padahal mungkin kita nggak tahu apakah orang yang kita cemburu ternyata mungkin punya masalah yang lain yang kita nggak tahu aja. Ciri-ciri mental sehat: ciri-ciri mental yang sakit ya: ria sombong, pamer, flexing, hasad, dengki, rakus, was-was, banyak ngomong, banyak bicara, hobi melaknat dan mendoakan keburukan, ingkar janji, suka bohong, namimah alias abu domba, gibah, suka gibah ngomongin orang ataupun gosip, marah berlebihan, cinta dunia, cinta harta, bakhil alias pelit, cinta kedudukan, kemudian kibir dan ujub, sombong ya. Terakhir, cara menjaga kesehatan mental adalah istirahat yang cukup, olahraga secara rutin, bisa mengolah stres, makan makanan sehat. Tadi sebagian disampaikan oleh Mbak Hana juga. Luangkan waktu untuk diri sendiri, me time, penting banget me time teman-teman ya. Ya setiap orang punya me time sendiri-sendiri. Saya misalnya, me time saya adalah traveling, karena saya hobi traveling. Me time saya kedua adalah fotografi. Saya senang fotografi. Kemudian saya senang menulis juga. Saya seorang penulis. Jadi saya merasa nyaman ketika saya bisa berenang. Saya senang berenang, terus senang nulis, senang jalan-jalan. Itu me time. Setiap orang punya me time sendiri-sendiri ya. Ada yang senang musik, ada yang senang gitar, ada yang senang olahraga, ada yang senang, itu bagian me time dia. Kemudian bicara dengan orang terpercaya, harus orang yang memang red flag tadi ya, green flag, orang-orang yang memang mendukung kita untuk menjadi lebih baik ya. Bukan malah membuat kita semakin emosi, semakin marah, semakin kalut ya. Kemudian tetapkan tujuan yang realistis. Kadang-kadang kita terlalu ketinggian ya. Menetapkan tujuannya ala-ala orang lain, kita nggak menjadi diri sendiri, kita menjadi orang lain. Padahal kita punya supporting system yang berbeda, supporting environment yang berbeda. Kita inginnya, kemarin temen gue jadi wamen nih, wah kan orang gitu. Sekarang kesel, kok gue gini-gini aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Nah, dia bisa jadi dirjen, saya enggak. Kok dia bisa jadi menteri, saya enggak. Jadi kadang-kadang tujuan kita tidak realistis, kita membandingkan dengan orang lain, dan jauhkan diri dari lingkungan negatif yang toksik, yang red flag.
kemudian lakukan meditasi dan relaksasi, ataupun dalam bahasa agama banyak-banyak zikir, banyak-banyak dekatkan diri dengan Tuhan, apapun caranya, luangkan waktu untuk Sang Pencipta, karena kita kadang-kadang terlalu banyak dengan dunia kita, lupa dengan pencipta kita. Berbanyak zikir, berbanyak, mungkin yang muslim dengan berbanyak baca Quran, atau tadi sholat tahajud, sholat sunnah, sholat wajib, dan segala macam. Dan cari bantuan profesional jika diperlukan, ya, profesional. Jadi jangan malu, jangan ragu, jangan takut kalau jangan kalau ketemu psikiater ataupun psikolog kita akan disebut orang gila. Ini yang nggak benar, ya. Nggak mau, ntar gue disebut orang gila, ntar gue disebut sakit jiwa. Ya nggak juga gitu. Orang kan, ya ini kan sama, kita malah bagus kalau kita bisa cari bantuan profesional. Padahal yang tinggal di kota besar nggak susah menemukan bantuan profesional yang mungkin di pedalaman, ya. Mohon maaf, yang tinggal di pedalaman. Karena nggak semua tempat ada psikolognya, ada psikiaternya, cukup susah mencarinya. Yang terakhir nih, yang penting juga, ya. Stay away from digital world sekali-sekali, dan pergilah ke alam bebas, dan perlakukanlah FOMO, apa namanya, ya, secara proporsional, dan juga jadilah diri kita sendiri, ya. Jadi mungkin kita perlu hidup sehari tanpa handphone, ataupun dibatasi cuma buka HP pagi dan malam saja. Jangan sedikit buka WA, buka apa segala macam, karena akhirnya kita jadi sangat apa itulah tadi, sangat hidup kita akhirnya habis buat buka WA doang. Habis sholat Jumat bukan sholat zikir, malah buka WA, malah reply segala macam. Akhirnya hidup kita diatur oleh dunia digital, ya. Harus kita mengatur mereka. Maka bahasanya kita harus makan detox, sekali lagi detox. Bukannya detox, mungkin ada yang orang detox alkohol, atau detox adiksi pornografi, detox adiksi game online, juga detox dari dunia digital kali-kali, ya. Alias nomofobia. Kita kebanyakan apa dengan istilah nomopia, no mobile phone, ya. No mobile phone. Karena nggak punya handphone atau jarang akses ke kita, ada istilahnya nomofobia alias no mobile phone phobia. Saya pernah menulis di kompas.com tentang nomofobia dan urgensi detox digital. Kemudian masalah bunuh diri di kalangan mahasiswa itu bisa dilihat di link itu di kompas.com. Itu barangkali teman-teman sih, karena nggak mungkin bisa bicara tentang how to survive atau how to apa namanya deal with mental health tanpa hanya dengan sekali pertemuan. Tapi ya at least kita bisa sharing lah. Itu aja. Makasih teman-teman telah mendengarkan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Makasih kepada teman-teman telah menjadi panitia dan juga memberikan kesempatan buat sharing. Semoga kita sama-sama bisa menjadi orang yang terus bahagia dan mencapai kondisi kesehatan mental yang baik untuk kemaslahatan kita bersama, ya kita, ya keluarga, ya pasangan, ya anak, istri atau suami, bapak, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, kemudian teman-teman semuanya. Kalau semuanya happy, insya Allah negara juga happy. Ya, tinggal mencapai tujuan itu baldatun thayyibatun warabun ghafur, negerinya menjadi baik, yang sehat, dirahmati Allah SWT, dan semuanya happy. Itu aja barangkali. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan terlalu kesannya menggurui, karena emang ini ala bapak-bapak, ya. Ala bapak-bapak. Dan saya punya seorang cucu juga tentang belajar menjadi kakek sekarang. Terima kasih. Selamat sore menjelang siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heru atas materi yang telah disampaikan. Tadi sangat menarik bahwa berangkat dari masalah ternyata sangat banyak ya Pak, orang-orang yang ternyata punya butuh bantuan gitu ya di sekitar kita terkait kesehatan mentalnya. Penting untuk memiliki support system yang baik. Kemudian yang paling penting tadi jangan FOMO, jangan kita terlalu bertakut terhadap apa yang orang lain miliki sampai lupa dengan kenikmatan yang diri sendiri punya. Eh, Kurang lebihnya tadi Pak Heru juga menyampaikan berbagai ciri dari sehat mental dan mengingatkan untuk selalu berbahagia. Jangan lupa untuk jalan-jalan ya Pak. Kayak gitu. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita izin terlebih dahulu untuk mungkin boleh kali ya untuk para pembicara yang sudah hadir hari ini, baik Mbak Hana maupun Pak Heru untuk memberikan sedikit testimoni terkait Pak Fajri. Mungkin boleh kepada Pak Heru terlebih dahulu, silakan Bapak. Apa? Ya, ya Bang Fajri. Saya mungkin kakak kelas Bang Fajri, bisa panggil Bang. Ya, tradisi di kampus manggilan Bang sama Mbak, ya. Ya, jadi ya mungkin Bang Fajri figur yang ideal ya untuk bicara tentang kesehatan mental, karena mungkin belum setua saya, tapi juga
belum, tapi juga tidak semudah adik-adik yang lain. Jadi beliau ada di pertengahan ya. Beliau ada di usia pertengahan, mungkin bukan Gen Z pastinya, juga bukan Gen X, mungkin Gen Y. Jadi mungkin bisa memahami kebutuhan generasi bapak-bapak, ya kebutuhan generasi adik-adik ya. Jadi abang-abang dan mbak-mbaknya itu yang mungkin yang jadi penting dia bisa ke atas nyambung, ke bawah nyambung ya. Dan pengalaman sebagai praktisi, sebagai notaris, dan juga sebagai yang juga cukup panjang, hampir 20 tahun ya notaris ya. Dan juga sebagai akademisi di kampus, itu juga hal yang penting ya. Kadang-kadang kelamaan akademisi itu dia kurang bisa melihat apa yang terjadi di lapangan, kebanyakan teori, kekurangan praktisi, dia kebanyakan praktek, kurang kadang-kadang meninggalkan dunia teorinya, atau kalau punya kombinasi yang bagus, entah praktisi dengan akademisi, itu hal yang sangat baik. Di usia pun usia pertengahan, di bidang jadi bisa memahami kebutuhan semua generasi, khusus dalam konteks di FHUI. Demikian, sehat selalu dan semoga bahagia selalu, Bang Fajri. Terima kasih Bang Heru, selamat berbahagia. Kita harus bahagia terus nih. Bahagia terus. Baik, terima kasih Pak Heru. Mungkin kepada Mbak Hana dipersilakan. Terima kasih banyak Pak Heru, Bang Fajri, dan Aisyah. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fajri yang sudah mewadahi webinar kesehatan mental ini, karena ini sangat bermanfaat dan juga sangat penting bagi kita para mahasiswa, para alumni, dan juga yang sudah bekerja gitu ya di instansi atau bekerja di kantoran. Jadi topik-topik yang dibawakan oleh Pak Fajri sangat bermanfaat dan juga orangnya baik, suka menolong, dan juga bisa mewadahi acara-acara yang bermanfaat. Pak Fajri juga sosok dosen yang sangat inspiratif, dan ketika mengajar di kelas juga memberikan kasus-kasus nyata, karena Pak Fajri sebagai seorang notaris, jadi prakteknya juga dapat, ilmunya juga dapat, dan yang paling penting Pak Fajri orangnya juga berjiwa kepemimpinan, terus juga suka merangkul alumni dengan berbagai potensi, termasuk Hana alumni, Hana fokus di mental health dan self development. Fajri mewadahi acara ini, dan Pak Fajri juga orangnya amanah. Jadi Hana doakan semoga Pak Fajri terpilih menjadi Ketua ILUNI FHUI. Sukses dan bahagia selalu untuk Pak Fajri, semoga dilancarkan segala urusannya. Terima kasih Mbak Hana, terima kasih banyak atas testimoninya. Insya Allah kita sinergi, semua potensi akan kita kembangkan bersama, alumni muda, alumni yang juga senior, atau terutama Bang Heru juga nih. Mudah-mudahan kita bisa merangkul semua, kita bisa memberdayakan semua potensi, dan tadi yang pesan yang paling saya ingat adalah tentu kita harus selalu berbahagia. Itu aja kuncinya. Jadi santai aja di kontestasi ini, kita insya Allah saling mengingatkan, saling support, dan yang tidak kalah penting harus berbahagia selalu. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Heru, Mbak Hana, dan Pak Fajri. Mungkin kita kembali ke dalam sesi acara kita hari ini, yakni sesi tanya jawab. Tadi saya yakin ada banyak sekali pertanyaan yang sudah mulai tersimpan gitu ya di benak para peserta hari ini. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, Bapak, Ibu, Abang, Mbak, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Mungkin kita ambil untuk 3 penanya pertama. Di sini sudah ada Mbak Novianti. Dipersilahkan kepada Mbak Novianti untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Fajri dan para panitia yang sudah mewadahi acara ini. Dan terima kasih kepada Mbak Hana juga Pak Heru yang materinya luar biasa, mewakili dari segala gen ya, tadi yang Pak Heru katakan. Dan saya mewakili dari generasi milenial, kalau generasi milenial kalau nggak salah dari 1981 ya, karena saya lahir 81, jadi antara milenial dan Gen Z mungkin ya. Jadi saya sebagai orang tua saat ini ya, Mbak Hana dan juga Pak Heru, tentu kita tahu bahwa peran gadget luar biasa ya saat ini. Saya dari anak saya umur lahir sampai umur 5 tahun tuh asli tidak memakai gadget sama sekali, TV atau HP. Tiba-tiba masuk pandemi, akhirnya mau tidak mau anak saya sekolah dengan menggunakan gadget ya.
Dan akhirnya terjadilah sekarang mulai ada negosiasi untuk gadget. Yang mau saya tanyakan, kita tahu semakin luar biasanya anak-anak kita kalau dulu mungkin saya sebagai anak kalau dimarahin sedikit nurut nunduk gitu ya. Pak Heru ya punten yang sudah mempunyai cucu. Dan sekarang kalau kita ngomong sama anak nada tinggi, anak ngerasa dibentak, ngerasa mentalnya dirusak gitu. Padahal hal tersebut nggak kita masukkan seperti itu. Mohon pendapat dari Mbak Hana dan Pak Heru, seberapa penting atau seberapa pengaruhnya kah dari gadget dan pola pengasuhan dari kedua orang tua dalam pembentukan karakter anak hingga akhirnya ini berpengaruh ke dalam psikis anak tersebut. Itu kurang lebih seperti itu. Boleh juga tips-tipsnya saya sebagai orang tua dari Pak Heru dan Mbak Hana dari sudut pandang Mbak Hana mungkin dari anak ya, kalau dari Pak Heru sebagai orang tua atau cucu yang sudah punya cucu tadi. Sekian, terima kasih. Pertanyaan saya Mbak Isa, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Novi, sangat memberikan gambaran terkait kehidupan ya Mbak pertanyaannya. Mungkin kepada Mbak Hana dipersilakan terlebih dahulu dari Pop Anak. Baik, terima kasih banyak Bu Novi, pertanyaannya bagus sekali dan memang erat banget sama pengalaman dan kondisi saat ini juga. Jadi kalau dari saya Bu, dari saya Mbak, pertama terkait pola pengasuhan. Jadi memang para Gen Z sekarang dan juga anak-anak muda ini karena terpengaruh juga ya globalisasi dan juga teknologi transformasi digital, memang kita jadi lebih aware terhadap mental health, kita lebih aware terhadap kalimat-kalimat yang cenderung mungkin menyinggung, dan kalau misalnya pola didikannya memang sudah berbeda. Jadi kalau mungkin di zaman dulu ketika kita di asuh gitu ya, ketika kita dibina dengan misalnya dengan teguran, dengan kalimat yang menyatakan bahwa kita salah dan kita di judge seperti itu, mungkin lebih bisa menerima. Tapi perkembangan zaman semakin ke sini, karena kita sudah paham terkait mental health, kita juga tahu terkait ada yang namanya apa kayak kata-kata positif. Jadi kalau dari saya lebih menyarankan untuk pendekatan secara persuasif. Jadi kepada anak-anak zaman sekarang memang harus adanya apresiasi juga Ibu, misalnya terkait mereka mencapai suatu prestasi, nah itu diapresiasi. Dan penyampaian ketika kita ingin memberikan masukan mungkin bisa dengan nada suara yang lebih menghaluskan, dan juga ingin menyampaikan bahwa maksud mama ingin kamu lebih baik, mama mau ngasih saran boleh enggak. Nah jadi dari sisi anak juga merasa dihargai dan dari sisi orang tua juga lebih enak menyampaikannya. Jadi memang semakin ke sini memang mungkin karena kemudahan teknologi juga, jadi perasaan para anak muda sekarang mungkin sedikit lebih halus gitu ya, jadi lebih mudah tersinggung, lebih mudah menangkapnya dengan berbeda gitu. Jadi itu dia Bu, kalau menurut saya dari segi persuasif, jadi lebih kepada nada bicara dan juga tetap mengapresiasi hal-hal yang positif juga gitu. Jadi mungkin sebelum berbicara terkait mengkritik, mungkin bisa hal-hal yang mengenakan terlebih dahulu, tidak langsung kepada poin yang cenderung kayak membuat dia merasa bersalah atau membuat dia merasa tidak nyaman. Dan terkait penggunaan gadget, memang terkait transformasi digital itu, gadget itu bagus untuk kita mengembangkan diri karena berbagai informasi. Namun memang harus dibatasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heru juga, bahwa mungkin kayak malam saja atau pagi saja, dan dari pemilihan gadgetnya pun, pemilihan informasinya pun juga harus difilter gitu, karena sebagai orang tua pun kita juga harus dekat terhadap anak, kayak kita harus tahu juga terkait kebiasaannya. Karena kalau dari saya pribadi Mbak, saya itu sering bercerita kepada mama saya gitu terkait bagaimana saya di kampus, kemudian terkait karir saya sekarang. Jadi memang saya selalu terbuka gitu kepada mama saya, dan mama saya pendekatannya itu lebih kepada mengerti dan lebih kepada mendengarkan. Memang kadang-kadang ada masukan juga, cuma mungkin tidak dengan nada yang tinggi atau dengan kata-kata yang cenderung lebih enak di hati saya gitu. Kalau dari saya seperti itu, Mbak
Novi, apakah sudah terjawab atau ada yang kegelisahan dari Mbak? Iya, Terima kasih. intinya jadi kalau dari suara anak bahwa seorang ibu atau bapak itu sebelum menjudge tolong mendengarkan anak dulu gitu ya. Kan pasti setiap perbuatan anak melakukannya karena ada sesuatu hal gitu. Jadi lebih ke komunikasi ya Mbak Hana ya. Iya, betul, Mbak Novi. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak. Dari papa atau dari kakek, Pak Heru, terima kasih. Iya, ini versi bapak-bapak, kakek-kakek. Iya, iya, sama sih yang disampaikan Mbak Hana. Cuma saya seperti seorang ayah, seorang kakek juga ya, dan suami juga ya. Dan karena emang paling karena keluarga itu memang berkeluarga itu memang disebut ibadah sepanjang masa ya. Disebut ibadah sepanjang masa. Mungkin kalau sholat 5 waktu selesai. Tapi jadi ibu rumah, jadi ibu atau jadi ayah itu ibadah sepanjang masa. Nggak ada habisnya sampai meninggal baru selesai. Jadi memang nggak harus persiapannya bukan sekedar persiapan teori. Nah, sekarang kan orang membekali dengan kursus parenting skill. Mungkin para orang tua kita zaman dulu nggak ada parentingan, ya mengalir aja. Tapi sekarang kan udah banyak ilmunya, ada TikTok, ada IG, ada macam-macam, kita bisa belajar banyak. Tapi memang setiap keluarga itu spesifik ya. Cara mungkin Novianti dengan di keluarga saya mungkin beda cara karena setiap anak juga punya karakteristik. Anak saya 4 juga beda hobi semuanya, beda gaya, beda cara. Makanya saya pun sekolahnya beda-beda. Ada yang saya sekolahkan ke pondok pesantren, karena dianya memang mental siap. Ada di sekolah negeri, ada yang di sekolah Islam terpadu. Jadi beda-beda ya, karena dia juga ada yang saya biarkan dia ngambil kuliah apa, satu pun nggak ada yang hukum tuh ya. Nah, saya 2 orang di psikologi, satu di ilmu komputer, satu di business administration. Yang penting dia nyaman dengan pilihan dia. Jadi memang dia nyaman dan dia happy dan ini memang akhirnya, tapi memang gadget itu memang berbahaya. Gadget itu penting banget. Cuma juga sekaligus juga pada saat bersamaan dia pedang bermata dua ya. Hancur karir bisa karena gadget, hancur masa depan anak bisa karena gadget. Ya kata Mbak Hana tadi bahwa ya waktunya mungkin perlu kita filter ya, waktunya nggak harus megang 24 jam, juga konten ya. Kontennya apa yang bisa dilihat anak, mana yang enggak. Saya sepakat sih harusnya sampai umur 5 tahun atau 2 tahun tergantung masing-masing. Anak jangan, bayi ataupun batita berarti jangan menyentuh gadget ya. TV pun dikurangi ya karena membuat konsentrasi dia itu menjadi buyar. Apalagi ada ajaran dalam itu parenting bahwa the first 5 years adalah disebut golden years, golden age. Ada 5 tahun pertama dalam pertumbuhan anak itu masa-masa anak sangat sel-sel dia sel otak dia paling tinggi, paling bagus kemampuan untuk menyerap informasi, pengetahuan kognitifnya sangat bagus sekali. Makanya bagusnya jangan diganggu dengan gadget. Ya, biarkan dia ke outdoor saja ya. Outdoor banyakin bermain, menyentuh. Mendingan dia main bola, main futsal atau main sampai basah dikit, jorok dikit nggak apa-apa ya. Yang penting tumbuh kembang dia sehat. Timbang anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun belajar pakai gadget ini bahaya banget sih. Jadi memang saya sepakat dengan Mbak Novi ya dibatasi lah. Dan juga konten pun difilter ya, karena di dalam gitu nggak sekedar ada ilmu, tapi juga ada pornografi, ada apa namanya grooming sekarang yang namanya child grooming, ada banyak orang-orang yang juga punya niatan buruk. Bahkan sekarang ada KBGO, ada kekerasan berbasis gender online, ada pedofil yang masuk lewat cellphone, juga banyak ya aspek negatif di samping yang positif. Maka orang tua punya peran ekstra di samping waktunya dibatasi, juga mungkin konten pun dikontrol ya. Saya punya seorang teman yang dia hanya mau buka WA itu pagi dan malam. Memang ngeselinnya respon dia lama. Cuma dia bilang saya nggak mau diganggu oleh biar saya ngontrol dia, bukan dia ngontrol saya. Ada bagusnya sih. Jeleknya respon dia lama, baru balas besoknya. Cuma dibalas sama dia, cuma dia kayak mungkin orang-orang di luar itu kan punya namanya apa istilahnya work family balance. Orang-orang di luar negeri sama di Eropa dia nggak mau balas email ketika pas weekend Sabtu Minggu buat dia family time atau me time. Kalau dibalas di Sabtu pagi atau kalau udah di rumah dia pun nggak mau ngurusin kerjaan kantor ke di rumah. Kalau kita kan nggak, kita 7 days 24 hours 7 multiply 24, kita ngurusin kerja kantor. Liburan pun kita mikirin kantor liburannya.
Sabtu Minggu kita nggak di rumah, kita malah di jalan, kita mikirin kerjaan kantor, kerjaan macam-macam. Sementara liburan semester kita juga sama, tetap bawa laptop, tetap bawa handphone, tetap akhirnya ya kita ya, terlalu over information, over supply, kita jadi nggak nyaman karena itulah istilahnya kita perlu detox dunia digital sekali-kali lah. Nggak cuma buat baby, buat balita, tapi buat kita juga. Mungkin termasuk yang paling parah sekarang makan banyak keluarga yang meninggalkan tradisi makan siang dan makan pagi berjamaah atau makan pagi sarapan bareng sekeluarga atau makan malam bersama. Walaupun makan bersama ya badan doang di situ, cuma masing-masing pegang handphone, akhirnya nggak ngobrol juga antar keluarga. Ini nggak sehat ya. Harusnya ketika sedang makan bersama simpan handphone masing-masing dan ngobrol, curcol sama anak, sama ayah, sama ibu, sama pasangan itu penting. Ini yang membuat kita bisa kayak dulu lagi. Orang dulu nggak ada handphone, hidupnya ya mungkin sukses-sukses juga. Kita sekarang kebanyakan ilmu parenting, cuma nggak dilaksanakan. Akhirnya ketika makan bareng pun masih pegang handphone, nggak curcol, nggak keluar, sibuk dengan gadget masing-masing. Jadi itu sih yang bisa pengalaman yang saya alami dan juga berdasarkan literatur yang saya baca. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Heru dan Mbak Hana atas masukannya. Bagaimana Mbak Novi? Iya, terima kasih sangat lengkap ya untuk saya sebagai ibu, saya sebagai istri ini jadi akhirnya mengkoreksi diri lah gitu apa yang harus memang dibatasi gitu kan. Lalu komunikasi terbuka juga sama anak dan memahami anak ini dari Bahana tadi ya, dari Pak Heru. Intinya tetap harus ada pembatasan namun pendekatannya aja ya jauh lebih smooth dibandingin kita orang dulu gitu. Terima kasih Pak Heru, Mbak Hana, Mbak Aisyah. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak pula Mbak Novi atas pertanyaannya. Izin kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Sudah ada yang bertanya di Zoom chat. Izin saya bacakan. Izin bertanya kepada kedua pembicara melalui chat. Bagaimana cara mengelola stres bagi Gen Z dikarenakan adanya perbedaan pola didik dan asuh bagi generasi sebelumnya sehingga terdapat gap atau kesenjangan dalam menyerap atau memproses segala perbuatan sensitivitas. Terima kasih. Mungkin boleh kepada Mbak Hana. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya dari Bang Dimas ya. Tuh. Baik, terima kasih banyak Bang atas pertanyaannya. Jadi memang ada perbedaan sensitivitas antara generasi Z dengan generasi sebelumnya. Karena kebetulan saya juga baru mau diangkat jadi dosen, tapi sudah mulai mengajar, masih menunggu SK dari rektor. Jadi memang dalam menghadapi adik-adik sekarang itu ketika mereka itu bisa presentasi, tapi bisa ada suatu hal yang kita kritik, mereka tuh akan merasa lebih kayak pusing dan mereka lebih kayak merasa aduh kok disalahin atau apa karena justru anak-anak zaman sekarang tuh memang lebih mengutamakan kayak apresiasi terlebih dahulu. Jadi kayak kata-kata yang positif dan juga pola didikan yang persuasif. Jadi memang lebih lembut gitu, lebih soft dibandingkan mungkin kalau zaman dulu kan memang lebih tegas. Ini mungkin karena kemudahan-kemudahan yang ada juga. Nah, cuma memang caranya adalah bagaimana kita bisa mengatasi stres itu adalah dengan kita berkomunikasi gitu dengan memang orang tua kita, tapi kita juga harus mengomunikasikannya dengan baik. Karena kita sebagai anak juga harus menghormati kedua orang tua. Kita tidak boleh ibaratnya melawan atau berkata kasar. Jadi ketika kita ada perbedaan pendapat, kita ada perbedaan pandangan itu bisa kita sampaikan tentunya dengan nada bicara yang lembut, nada bicara yang memohon maaf dulu terhadap orang tua, atau kalau memang tidak bisa disampaikan secara langsung, takut terjadi salah paham, bisa juga melalui chat gitu, chat grup atau di chat aja gitu. Jadi memang pintar-pintar kita untuk kayak mencari celah nih ngomong kepada orang tua itu seperti apa. Dan bisa juga ketika orang tua memang lagi moodnya baik, nah kita di situ masuk nih untuk mengkomunikasikan kegelisahan kita. Dan kita juga mungkin dengan ada didikan orang tua, kita mengikuti gitu didikan yang keras ini. Cuma kita juga itu tadi mengkomunikasikan dan kita harus tetap pada diri kita sendiri. Misalnya kita pola belajarnya seperti ini, kayak kita harus memberikan pengertian dan kita juga harus membuktikan dengan pola belajar kita yang seperti ini kita bisa berhasil. Atau dalam hal pekerjaan, kadang misalnya orang tua kita ingin kita bekerja di bidang apa, tapi kita passionnya di bidang yang lain, kayak misalnya
orang tua aku itu pengen aku jadi dosen. Nah, awalnya itu aku tertarik di bidang memang entertainment, di bidang mental health sebagai content creator gitu. Nah, cuma di sini aku berikan pengertian kepada orang tua secara baik dan juga memberikan bahwa berkarir di bidang ini tuh positif gitu, tidak yang hal-hal menyimpang gitu. Justru ingin memberikan manfaat positif kepada orang lain. Jadi kita harus tunjukkan juga pilihan kita ini tuh baik gitu bagi diri kita sendiri, bukan malah merugikan. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Allah itu membukakan jalan juga terhadap harapan orang tua aku, yaitu untuk menjadi dosen. Karena memang aku senang juga dalam mengajar dan juga memberikan ilmu-ilmu yang kontribusi secara positif. Jadi ternyata orang tua itu juga baik gitu loh. Saran dari orang tua itu juga baik bagi diri kita. Kadang apa yang menurut kita baik itu belum tentu yang terbaik bagi kita gitu. Karena Allah tuh lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan ternyata mungkin menjadi dosen itu adalah jalan yang terbaik gitu, sesuai dengan harapan orang tua juga. Jadi saat ini aku menjalani keduanya. Aku daftar jadi dosen di hukum adat sekarang, dan juga aku tetap fokus ke konten kreator sampingan aku yang lain gitu. Jadi memang dua-duanya, yang tadinya orang tua aku sempat kurang setuju juga terkait konten creator entertainment, akhirnya juga mengerti karena aku berikan pengertian dan aku juga buktikan kalau ini hal yang positif. Kurang lebih seperti itu sih Bang Dimas. Jadi dari segi komunikasi dan dari segi bagaimana kita membuktikan dan juga merespon ketidakcocokan ini atau perbedaan ini. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab Bang Dimas? Iya, mungkin karena Bang Dimas ada kesulitan. Ya, sudah dijawab. Terima kasih, Mbak Hana. Selanjutnya mungkin dari Bapak Heru terkait pertanyaan yang sama. Baik, makasih pertanyaannya Bang Dimas tentang apa ya, mengelola stres di Gen Z karena perbedaan pola didik dan pola asuh. Memang ini memang satu tantangan ya, karena memang yang jelas tidak ada sepatu yang cocok untuk semua kaki, nggak bisa ya. Setiap keluarga spesifik, setiap anak spesifik. Makanya memang yang bisa tahu ya keluarga masing-masing dan individu masing-masing. Cuma ada mungkin namanya saran umum aja gitu ya. Karena ya tadi saya katakan anak saya juga beda-beda. Gitu. Ada yang pendekatannya bisa diomongin langsung, ada yang harus hati-hati, ada yang dikasih contoh, ada yang harus dengan kata-kata yang kasar bahkan gitu ya. Ada kata-kata yang lebih keras. Karena kita pun kalau udah bicara nilai jangan ragu-ragu mengatakan, karena kan ada yang bilang tidak boleh berkata tidak boleh melarang anak. Ya enggak juga. Kalau udah masuk wilayah-wilayah prinsip ya kita sampaikan, misalnya ya jangan bohong atau jangan mencuri, ataupun kalau saya muslim sih anak harus sholat. Buat saya ya harus sholat. Ya, kalau nggak sholat ya gimana. Jadi tetaplah jangan jangan hanya mungkin penyampaiannya yang mungkin harus harus melihat kondisi anak masing-masing ya. Kalau kita berusaha untuk bijak, akhirnya anak malah nggak punya value, anak nggak punya nilai. Bilang kamu silakan deh, mau sembahyang boleh, nggak sembahyang boleh. Ya, nggak gitu cara didik orang tua. Silakan kamu mau nakal boleh, nggak nakal boleh. Silakan kamu yang nggak juga. Kita tanamkan value, tanamkan nilai. Tapi memang cara penyampaiannya beda-beda tergantung anak masing-masing. Karena ada yang memang gampang baper, ada yang cool, ada yang harus. Tapi contoh terbaik mungkin kalau memang yang paling bagus kalau kita memberikan contoh dengan perbuatan ya. Jadi orang tua, anak itu anak nyuruh anak sholat, orang tua nggak sholat, ya nggak akan sukses. So, nyuruh anak untuk olahraga, bapaknya nggak mau olahraga, bapak ibunya nggak mau olahraga, ya sama juga gitu. Nyuruh bangun pagi, bapak ibunya malah nggak mau bangun pagi. Ini juga jadi nggak. Jadi terbaik memang nasihat itu dengan contoh ya, dengan contoh. Kemudian juga apa namanya, orang tua pun juga harus update karena sekarang mungkin zaman generasi digital, sementara orang tuanya generasi analog. Mungkin perlu banyak orang tua pun harus mengembangkan diri ya. Orang tua juga mengembangkan cara-cara pendekatan yang lebih cocok buat anak-anak seperti apa. Tapi juga jangan semua harus didigitalkan ya. Nggak semua digital. Kadang-kadang kita menjadi akses ke dunia digital. Mungkin ada cara-cara yang mungkin tetap perlu cara-cara outdoor, yang cara-cara mungkin dengan mengajak anak
olahraga bareng, ataupun futsal bareng, ataupun panahan bareng, sepedahan bareng, jogging, berenang, itu lebih karena lebih efektif dengan cara-cara yang cara-cara outdoor, atau mengajarkan bisa ke sawah, ke hutan, karena banyak anak sekarang nggak tahu apa bentuk sapi, apa bentuk kambing atau segala macam. Kemudian eh, bedanya antara apa namanya, pohon jambu, pohon mangga juga nggak tahu, bahkan nggak, bingung cara naik pohon gimana. Dulu padahal mungkin generasi zaman dulu hal yang sangat mudah ya, gampang naik. Karena dia nggak ada ide tentang apa namanya pohon, nggak punya, dibesarkan di pohon online, belajarnya online dari TikTok doang. Mungkin ya penting turun ke lapangan, atau mungkin ajar bawa anak naik gunung ya, kalau teman-teman, atau kalau bapak ibu nggak, kita nggak harus pecinta alam sih untuk membawa ke sungai, bawa ke alam bebas, naik gunung bareng-bareng, itu banyak pelajaran yang bisa dilepaskan kalau dengan naik gunung bareng-bareng, untuk apa namanya, eh, apa namanya, untuk Gen Z juga masih masih cukup relevan ya. Mungkin cara penyampaiannya memang beda-beda tergantung kondisi anak, tapi tetap kalau masalah value sampaikan. Jangan semua dibuat bijak, akhirnya anak malah nggak punya value, dan ya udahlah, kata orang tuaku bebas, akhirnya bebas juga. Tetap mana yang asasi disampaikan, eh, tapi tapi cara penyampaian yang harus lihat kondisi anak masing-masing sih. Itu sih barangkali ya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Heru dan Mbak Hana atas jawabannya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari sesi kita hari ini oleh Bang Raffi terkait bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui di mana kekuatan dan kelebihan kita dan bagaimana bisa memanfaatkan kekuatan dan kelebihan kita. Mungkin izin singkat saja dari Bapak Heru terlebih dahulu. Banyak cara sih. Ada cara ilmiah, ya mungkin dengan psikotes, atau ada apa Stephen apa segala macamnya, melalui pendekatan psikologis, pendekatan ilmiah, melalui tes mental, bakat, kecerdasan, segala macam, itu bisa begitu. Tapi juga bisa dengan nanya sama orang lain, karena kadang-kadang eh, kenapa pemain bola seperti Ronaldo pun tetap perlu pelatih ya? Siapa sih yang meragukan kejagoan Ronaldo, ataupun Lionel Messi, ataupun Paul Pogba, ataupun Kylian Mbappe, ataupun itu tetap perlu pelatih. Karena pemain bola sehebat pun dia dia nggak bisa melihat blind side-nya dia, blind spot-nya, yang bisa ngeliat orang lain. Jadi tetap perlu ada orang yang lihat dan orang yang bisa memberi kasih masukan. Kalau tuh bagusnya apa, kamu tuh bagusnya gimana gitu. Tapi juga perlu keterbukaan, kan kadang kalau udah jadi orang tua, kadang anak tuh lebih dekat dengan temannya ketimbang orang tuanya. Apalagi yang tinggal di Jabodetabek, anak orang tuanya sibuk, perginya subuh, pulangnya malam, Sabtu Minggu juga nggak di rumah. Jadi anak nggak ada tempat curcol, nggak ada tempat ngobrol. Akhirnya lari ke peer grupnya karena lebih percaya sama gurunya. Mending kalau masih percaya sama guru. Ada aja bang guru pun nggak terbuka sama temen. Padahal temannya pun juga sebagian punya masalah juga. Jadi curcol sesama orang bermasalah, akhirnya nggak dapat solusi yang bagus. Jadi mengulang pertanyaan dari Mas Raffi tadi, caranya bisa cara ilmiah tadi ya, dengan psikotes atau tes mental, bakat, kecerdasan. Sekarang banyak Stephen apalah, juga nanya dengan orang-orang, nanya orang tua kita, atau nanya, karena orang tua kan tahu perkembangan kita ya. Enggak, karena orang juga punya banyak cita-cita, tuh hal yang wajar ya. Saya pun dulu nggak mimpi jadi, sekarang saya udah tahun ke-28 jadi dosen. Saya nggak pernah mimpi jadi dosen, terus terang. Dulu saya pengen jadi tentara. Kalau tentara, kalau enggak saya jadi seorang polisi ya. Jadi karena latar belakang keluarga tentara, inginnya jadi polisi atau tentara. Tiba-tiba jadi dosen, dan keterusan saya 28 tahun berikutnya. Dan makin lama makin happy. Jadi ya, pertanyaan berikutnya adalah, jawabannya adalah di samping tanya orang juga, passion kita kemana gitu. Passion kita kemana kita, karena ada kerjaan yang mungkin gajinya besar cuma kita nggak ada passion. Ada yang mungkin biasa aja cuma kita punya passion di situ, kita nyaman, kita happy, kita bahagia. Dan kalau rezeki sih bisa dicari ya, cuma yang penting kita kita nyaman dengan pekerjaan tersebut, dan juga halal. Ya udah, ada yang gajinya gede nggak halal, jualan narkoba misalnya, jangan, ataupun open BO segala macam, nauzubillah min dzalik. Jadi itu ya jawabannya, mengetahui di mana kekuatan dan kelebihan kita, dan juga mungkin dengan apa yang nanya, kemudian psikotes, kemudian juga dengan apa namanya, di mana kita merasa nyaman, dan juga memanfaatkannya gimana ya.
ya tadi itu ya, kita 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 tahu bisa di rapot pun ada seperti di rapot ya. Di rapot-rapot SMP SMA ada kekuatan dan kelebihan orang. Kemudian juga tes-tes psikotes juga ada, juga maka itu saya kira itu pun data yang penting ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita perlu baca di rapot sekolah ataupun mulai dari rapot SD SMP. Kadang-kadang saya suka mengambil rapot anak saya, gantian sama istri saya lihat ada yang kelebihannya di A, B, C, itu kemudian kita jadikan bahan pelajaran, juga kita ikutkan tes psikotes segala macam itu, ataupun juga hasil-hasil tes-tes yang kita dapatkan, entah tes SBMPTN, tes segala macam, itu pun bisa kita jadikan rujukannya. Juga bertanya sama orang, karena orang kan ngerti kita di mana lebih, di mana kurangnya, dan di mana kita merasa nyamannya, di mana kita nggak merasa nyamannya, dan di mana kita bisa mendapatkan kapitalisasi apa, entah di bidang keuangan, entah di bidang ketenangan, entah di bidang keilmuan. Di situ mungkin kelebihan kita ya. Karena ada orang yang pintarnya, nggak semua orang harus pandai matematik ya. Karena sekarang kan seolah kalau nggak pintar matematika dianggap anak yang bodoh. Padahal mungkin dia pintar berdagang, walaupun nggak jago matematik. Dia mungkin nggak jago fisika, cuma dia jago nulis, jago jadi penulis. Dia mungkin nggak jago biologi, cuma dia jago menggambar atau jago menyanyi. Itu pun kelebihannya. Jadi eh, stop lah, anak harus pintar matematik semata-mata. Karena sekarang juga mau ditinjau lagi kononnya. Karena sekarang seolah-olah semua orang harus pintar matematik. Karena mungkin ada banyak anak-anak yang tidak pandai matematika, jadi pandai melukis. Itu aset juga. Atau pandai bisnis. Anak saya pun 4 orang beda-beda hobinya. Ada yang pintar bisnis, ada yang jago matematik, cuma nggak jago bisnis, ada yang jago apa administrasi, cuma nggak pandai dagang, ada juga. Jadi yang bisa ngeliat sekitar orang tuanya dan juga teman-temannya, dan juga apa yang dia senangi, apa yang dia dapat sukses di situ, dia nyaman, dia sukses, ya itu yang bisa dijadikan evaluasi untuk menentukan dia kelebihan apa, kekurangan apa. Yang penting harus terbuka dan komunikatif ya. Kadang-kadang nggak keluar karena anak nggak mau ngobrol sama orang tua. Jadi sebelum bisa ini mungkin perlu dibikin raport atau mungkin suasana yang nyaman sehingga anak itu open dengan orang tuanya, dan juga sebaliknya saling terbuka lah. Jangan ada apa namanya, jangan malah menganggap orang tua orang asing, anak mengalami fatherless, bapak ada tapi bapak tidak hadir dalam kehidupan dia, ataupun motherless, ibunya ada cuma ibu tidak dalam kehidupan dia, ini yang bahaya. Anak dan orang tua harus punya komunikasi yang bagus. Dan didahului dengan antara suami istri pun harus bagus juga komunikasinya. Karena kadang-kadang sekarang kan gimana mau anaknya happy kalau antar pasangan pun tidak happy. Jadi sebelum itu pasangan harus happy dulu. Demikian, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Silakan kepada Mbak Hana. Terima kasih Pak Heru. Kurang lebih jawaban saya sama dengan Pak Heru, mungkin nambahin sedikit. Jadi cara kita mengetahui kelebihan kita adalah dengan kita juga eksplor berbagai kegiatan. Menurut aku, dan kita masih muda, kita juga coba ketika kita punya tujuan, kita pasti punya tujuan dan cita-cita. Nah, kita coba untuk menggali hal tersebut, kita asah, misalnya di bidang public speaking, nah kita coba apakah kita bisa gitu. Dan ketika kita mengetahui kelebihan dan kekuatan, itu ketika kita menjalaninya, kita harus merasa nyaman dan merasa tidak tertekan gitu. Karena kalau misalnya kita tertekan, itu berarti passion kita atau kekuatan kita bukan di sana. Jadi suatu potensi itu adalah, jadi kan ada minat dan bakat ya. Jadi minat itu apa yang kita minati, apa yang kita sukai, dan bakat itu adalah yang memang suatu anugerah yang ketika diasah itu akan menjadi baik gitu, dan itu bisa kita telusuri dengan kita mungkin ikut-ikut juga organisasi, ikut-ikut juga perlombaan kalau masih mahasiswa, atau sekarang kita coba bisnis kayak gitu, atau menulis buku. Nah, itu bisa kita coba juga. Kurang lebih dari aku seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Bang Raffi? Maaf, ini Mbak Aisyahnya izin ke toilet dulu. Jadi bisa terlalu diperpanjang jawabannya. Atau mungkin iya. Bang Fajri mau nambah-nambahin, silakan. Atau ada pertanyaan lain. Kayak saya mewakili Aisyah tadi izin saya di depan dia sekarang. Dia ke toilet ya. Ya, jadi itu. Jadi kita harus menggali juga potensi diri kita gitu ya. Kita dengan mencoba berbagai kegiatan, dan ketika kita nyaman menjalaninya, berarti memang
disitulah kekuatan kita. Kayak misalnya dulu aku dulu itu awalnya orangnya grogi banget dan public speaking, karena aku tipikal pribadi yang introvert. Nah, cuma karena aku tahu kan misalnya di bidang hukum memang kita kan harus punya kemampuan komunikasi yang baik juga. Jadi aku asah dengan ikut-ikut lomba debat. Aku pada saat presentasi di kelas juga mencoba untuk membuat presentasi yang menarik dan menguasai materinya agar itu melatih aku pada saat perkuliahan. Jadi ketika nanti di dunia karir sudah ada nih kemampuan komunikasi. Jadi memang segala kelebihan dan kekuatan itu bisa kita asah, bisa kita kembangkan gitu. Karena dengan kita berusaha, dengan kita mencoba melatih dari hal-hal kecil. Karena untuk menjadi sebuah gedung yang tinggi, itu dimulai dari satu batu bata yang kecil. Ini memang harus bertahap gitu. Karena ya semuanya itu dimulai dari hal-hal kecil. Kurang lebih seperti itu Bang Raffi. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus. Baik, terima kasih banyak tadi Pak Heru dan Mbak Hana atas materi maupun sesi tanya jawabnya yang sangat inspiratif hari ini. Kita belajar banyak, baik terkait untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, dan cara komunikasi yang baik, yang efektif untuk bisa kita lakukan untuk menjaga baik adanya tadi kesenjangan generasi maupun problem-problem lain dalam melakukan penjagaan terhadap kesehatan mental kita. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan kepada Mbak Hana dan Pak Heru Susetyo. Senang untuk bisa berbagi ilmu dengan Mbak dan Bapak sekalian. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan hari ini, insya Allah akan ada closing statement dari Pak Fajri. Bagaimana Pak Fajri? Tambahan dari Pak Raffi. Oh, ya, maaf saya kembali join tapi dari HP. Baik, terima kasih banyak atas paparan dari dua narasumber. Jadi narasumber kita ini mewakili dua generasi dari orang tua dan juga anak. Dan saya kira sudut pandangnya akan juga sangat berbeda sekali. Tetapi kesimpulannya adalah bahwa kesehatan mental ini perlu sekali kita jaga. Jangan sampai tadi statistik disampaikan oleh Pak Heru tadi itu sangat ngeri sekali kalau terjadi. Jadi kuncinya adalah komunikasi, bagaimana kita bisa saling memahami baik dari posisi orang tua maupun posisi anak, sehingga kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Harapannya memang dari webinar ini adalah cikal bakal kita juga jadi ke depan program-program Iluni FAUI salah satunya juga tentu akan mengupas mengenai kesehatan mental. Kita sangat concern mengenai hal ini dan tadi mudah-mudahan kalau nanti diberikan amanah kita bisa buat ini menjadi dalam tataran yang lebih formal lagi, kita lebih persiapkan lagi secara maksimal. Terima kasih banyak Bang Heru, kemudian Mbak Hana, dan juga Mbak Aisyah sebagai moderator, serta seluruh Bapak dan Ibu, Abang Mbak, serta yang hadir di webinar kali ini. Nantikan acara-acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kembali baik kepada para pembicara maupun kepada para peserta yang telah hadir hari ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan. Semoga kita dapat kembali dalam agenda-agenda selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon undur diri, tapi sebelumnya kita izin untuk foto terlebih dahulu, mungkin Bapak, Ibu, Abang, Mbak sekalian. Kepada para partisipan, boleh dipersilakan untuk mulai membuka kameranya. Kita akan sedikit melakukan dokumentasi. Saya tunggu mungkin sekitar 1 menit. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, Abang Mbak yang masih stay di dalam Zoom untuk mulai bersiap-siap menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama-sama. Baik, kepada tim panitia mungkin. Untuk aba-abanya akan saya bantu.
Ya, di sini masih sedikit bertambah lagi. Dipersilakan kepada Mbak Abang serta teman-teman yang masih ingin kembali bergabung untuk melakukan sesi dokumentasi. Baik, untuk slide pertama akan saya bantu. 1, 2, 3. Silakan, mohon ditahan senyumnya karena kita tidak tahu ada di slide keberapa. Jadi slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Aisyah Sabita Kamila, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah. Terima kasih banyak Mbak Heru, Mbak Hana. Sama Om Fajri, Pak Hana, semua bisa Sip. Sehat selalu Bapak. sehat semuanya. Terima kasih Pak Heru. Sama. Sehat.